gimana Pak? Untuk Pujasera sejauh ini sampai mana? Alhamdulillah Pujasera kita sudah selesai, tinggal kita lagi mau PHO aja untuk pembayaran kepada pihak ketiga. Pada dasarnya itu siap beroperasional, insya Allah. Nah ini untuk warga Kota Serang semuanya nih, nanti kita punya tempat tongkrongan sambil berolahraga, sambil nongkrong, dengar musik, dengar ceramah, semuanya ada di Pujasera nanti di kawasan stadion. Kapan rencananya Pak? Akan Kita target kita tadinya di awal tanggal 1 ya November, tapi karena melihat PHO dulu, kemungkinan sih insya Allah di atas tanggal 10 November sudah berjalan. Kita lagi rapiin, kita lagi coba pedagang-pedagangnya lagi kita rapikan untuk mereka merubah, nggak dagang itu nggak kopi aja gitu. Kemarin di Festival Kaibun ada namanya Kaibun Rempah. Nah, Kaibun Rempah ini minuman sehat. Ada dari bahan-bahan segala macam, rebusan segala macam. Nah nanti kita pasang di stadion juga itu, jadi nanti enak lah buat nongkrongnya. Nanti di Pujasera itu ada apa aja Pak? Ya konsepnya itu seperti apa? Konsepnya tentunya kita ada 3 konsep. Pertama adalah konsep untuk sarapan pagi. Dagangan mereka berubah tuh di pagi hari itu semuanya. Gratis. Enggak gratis, bayar. Nanti sarapan pagi itu mereka jualannya itu menu-menu khas Serang yang memang buat sarapan. Ya, selama ini kalau sarapan pagi kan susah, nggak kefokus, ini difokusin di situ. Mereka berarti mereka jualannya kayak nasi uduk, lontong, lain-lain tuh di situ tuh pilihannya, gorengan lain-lain. Nanti setelah itu agak siang dikit, nanti sarapan pagi ini kita konsepkan dengan ceramah agama juga. Jadi ada panggung situ, panggung Pujasera. Nanti untuk konsepnya mereka sambil sarapan pagi, orang kadang kan jam 5 olahraga itu, setelah itu sarapan ada ceramah kultum setiap hari. Nanti dari teman-teman mahasiswa bidang unit kegiatan mahasiswa di kampus itu. Keagamaan itu lah kayak Risma, kayak segala macam kita gilir tuh. Nanti dari Risma, Untirta, Risma UIN, Risma ini untuk mengisi kajian dengan mahasiswa. Jadi kita ramaikan juga. Itu kalau sarapan pagi sampai jam 9. Setelah itu nanti mereka berubah dagangannya. Setelah jam 9 berubah jadi makan siang nih sampai sore. Nah nanti makanan mungkin agak berat ya, makanan berat, mungkin sop, bakso, lain-lain segala macam, soto lain-lain. Nah diikuti juga dengan musik juga, ya, musik nasional lah, ada band lah dan lain-lain. Nah malamnya dari jam 7 sampai jam 10 malam itu mereka, sampai jam 11 malam terakhir mereka jualan. Jadi malam itu ya menu makan malam lah, mungkin jagung bakar, rebus-rebusan, lain-lain. Musik juga kita tampilkan dari teman-teman UMKM mahasiswa juga, dan juga pengamen-pengamen jalanan yang punya komunitas. Tapi harga makanan sana dijamin murah meriah Pak? Makanannya makanan UMKM, tidak berubah harga karena mereka tidak diminta uang untuk penampilan itu. Gitu. Jadi nggak ada, mereka bayar retribusi ke pemerintah, kita siapkan. Jadi ada feedbacknya. Jadi feedbacknya kita kerjasama nanti dengan teman-teman mahasiswa. Kadang-kadang kan anak-anak teman-teman mahasiswa ini kurang tempat penampilan lah, jadi kita tampilkan, wadahnya ada. Nanti kita sampilkan dengan pameran-pameran UMKM yang kita punya, pameran ini, jadi tempat itu jadi hidup. Nanti juga ada di bidang olahraga juga mengisi di situ, mungkin setiap sebulan sekali atau seminggu sekali atau 2 minggu sekali, yang namanya fighting street. Ya, kita udah ada ringnya. Nanti silakan teman-teman media juga yang mau berantem di atas ring, tapi selesaikan di atas ring aja, ya. Berantem di atas ring dengan pengamanan ketat dan wasit ketat, nah boleh nanti fighting street itu. Itu ada hari tertentu Pak, fighting itu? Kita masih mencoba untuk sebulan sekali dulu. Nah, lihat antusiasnya. Nah, nanti dimulai dari pejabat Kota Serang. Itu izin Pak Wali kemarin begitu. Pak Wali yang nunjuk, Kadis ini lawan Kadis. Street 2 menit selesai. Iya, benar. Terus gimana itu? Ya nanti saya minta izin Pak Wali secara sepintas. Pak Wali dimulai itu sama kepala daerah dulu, Kadisnya. Nanti dikocok aja Pak Wali biar imbang lawannya. Jadi Pak Wali nanti nunjuk Kadis A lawan Kadis A. Nah bentuknya perintah. Olahraga sambil fighting. Waktunya 2 menit 20. 20. Nah, jadi ada jurinya. Dampingi sama wasit. Jelas. Profesional, wasit profesional, tim kesehatan dari PMI udah siap semua.
alat pelindung siap. Ini mah olahraga, bukan buat ini. Jadi termasuk nanti anak-anak sekolah. Hindarin tawuran ya? Yes, kita udah koordinasi dengan Pak Kapolres. Kata Pak Kapolres dengan ini sangat setuju sekali. Nanti untuk diadu aja anak sekolah mana yang sekarang yang suka berantem, misalkan SMA mana, SMK mana, diadu di atas ring. 5-5 dari mereka diadu. Nah, tapi harus selesai di atas ring. Sportivitas kita kedepankan. Jadi gitu. Aturan kita kedepankan, sportivitas kita kedepankan. Itu dari bidang olahraga. Di Itu tahun di sana. kita akan dilakukan. Insya Allah kita uji coba di Desember. Desember ini. Nah, ringnya udah ada. Sekarang lagi dipasang di depan kita buat workout itu. Apa alasannya Pak bikin kayak gitu? Lagi ngetren kan? Alasannya bikin itu ya tentunya kita untuk menunjang apa namanya Pujasera yang ada. Dan kalau ngetren buat ngetren nggak juga sih sebenarnya. Tapi ya sisi olahraganya ketemu, funnya ketemu, pariwisatanya ketemu. Jadi rata-rata stadion itu kan dipakai 3 itu. Orang berolahraga, orang berwisata, orang Jajan. nyari jajanan. Jadi 3 ini konsep ketemu. Jadi nggak kemana-mana lagi dia. Gitu. Udah ada Pak Pujaseranya udah ada? Udah jadi. Enggak yang isinya? Itu dibuka. Pujaseranya 157 yang daftar 400 kan panas tuh. Wih. Tapi yang diutamakan yang biasa jualan di stadion ya Pak? Cukup ya. Apa? Warga Kota Serang yang minta maaf. Enggak, yang diutamakan itu yang emang Data udah yang jualan di sekarang data yang stadion. di stadion dong tentunya ya. Utamanya stadionnya. Yang nggak boleh dari orang luar, data yang lama dulu. Itu Pak Wali ngomongnya begitu. Oke? Siap. Terus sekarang. Oke. Itu gimana Pak? Untuk Pujasera sejauh ini sampai mana? Alhamdulillah Pujasera kita sudah selesai. Tinggal kita lagi mau PHO aja untuk apa pembayaran kepada pihak ketiga. Pada dasarnya itu siap beroperasional. Insya Allah. Nah ini untuk warga Kota Serang semuanya nih. Nanti kita punya tempat tongkrongan sambil berolahraga, sambil nongkrong, dengar musik, dengar ceramah, semuanya ada di Pujasera nanti di kawasan stadion. Kapan rencananya Pak akan di ini? Kita target kita tadinya di awal tanggal 1 ya November, tapi karena melihat PHO dulu kemungkinan sih insya Allah di atas tanggal 10 November sudah berjalan. Kita lagi rapiin, kita lagi coba pedagang-pedagangnya lagi kita rapikan untuk mereka merubah, nggak dagang itu nggak kopi aja gitu. Kemarin di Festival Kaibun ada namanya Kaibun Rempah. Nah Kaibun Rempah ini minuman sehat. Ada dari bahan-bahan segala macam, rebusan segala macam. Nah nanti kita pasang di stadion juga itu. Jadi nanti enak lah buat nongkrongnya. Nanti di Pujasera itu ada apa aja Pak? Ya konsepnya itu seperti apa? Konsepnya tentunya kita ada 3 konsep. Pertama adalah konsep untuk sarapan pagi. Dagangan mereka berubah tuh di pagi hari itu semuanya. Gratis. Enggak gratis, bayar. Nanti sarapan pagi itu mereka jualannya tuh menu-menu khas Serang yang memang buat sarapan. Ya, selama ini kalau sarapan pagi kan susah, nggak kefokus, ini difokusin di situ. Mereka berarti mereka jualannya jualan apa namanya kayak nasi uduk, lontong, lain-lain tuh di situ tuh pilihannya, gorengan lain-lain. Nanti setelah itu agak siang dikit. Nah di sarapan pagi ini kita konsepkan dengan ceramah agama juga. Jadi ada panggung situ, panggung Pujasera. Nanti untuk konsepnya mereka sambil sarapan pagi, orang kadang kan jam 5 olahraga itu, setelah itu sarapan ada ceramah kultum setiap hari. Nanti dari teman-teman mahasiswa bidang UMK UK apa kegiatan mahasiswa apa namanya di kampus itu. Keagamaan itu lah kayak Risma, kayak segala macam kita gilir tuh. Nanti dari Risma, Untirta, Risma UIN, Risma ini untuk mengisi kajian dengan mahasiswa. Jadi kita ramaikan juga. Itu kalau sarapan pagi sampai jam 9. Setelah itu nanti mereka berubah dagangannya. Setelah jam 9 berubah jadi makan siang nih sampai sore. Nah nanti makanan mungkin agak berat ya, makanan berat, mungkin sop, bakso, lain-lain segala macam, soto, lain-lain. Nah diikuti juga dengan musik juga, ya, musik nasional lah, ada band lah dan lain-lain. Nah malamnya dari jam 7 sampai jam 10 malam itu mereka, sampai jam 11 malam terakhir mereka jualan. Jadi malam itu ya menu makan malam lah, mungkin jagung bakar, rebus-rebusan, lain-lain. Musik juga kita tampilkan dari teman-teman UMKM mahasiswa juga dan juga pengamen-pengamen jalanan yang punya komunitas. Tapi harga makanan sana dijamin murah meriah Pak? Makanannya makanan UMKM, tidak berubah harga karena mereka tidak diminta uang untuk penampilan itu. Gitu. Jadi nggak ada, mereka bayar retribusi ke pemerintah, kita siapkan. Jadi ada feedbacknya.
Jadi feedbacknya kita kerjasama nanti dengan teman-teman mahasiswa. Kadang-kadang kan anak-anak teman-teman mahasiswa ini kurang tempat penampilan lah. Jadi kita tampilkan Ada wadah. wadahnya ada. Nanti kita sampilkan dengan pameran-pameran UMKM yang kita punya, pameran ini. Jadi tempat itu jadi hidup. Nanti juga ada di bidang olahraga juga mengisi di situ mungkin setiap sebulan sekali atau seminggu sekali atau 2 minggu sekali yang namanya fighting street. Ya, kita udah ada ringnya. Nanti silakan teman-teman media juga yang mau berantem di atas ring, tapi selesaikan di atas ring aja, ya. Berantem di atas ring dengan pengamanan ketat dan wasit ketat, nah boleh nanti di fighting street Itu ada hari tertentu Pak, fighting itu. Kita masih mencoba untuk sebulan sekali dulu. Nah, lihat antusiasnya. Nah, nanti dimulai dari pejabat Kota Serang. Itu Izin Pak Wali kemarin begitu. Pak Wali yang nunjuk Kadis ini lawan kan. Street 2 menit selesai. Yang itu yang mana ya? Iya, benar. Terus gimana itu, Seru Pak? itu. Ya nanti saya minta izin Pak Wali secara sepintas Pak Wali Dimulai sudah. itu sama kepala daerah dulu, kadisnya. Nah, nanti dikocok aja Pak Wali biar imbang lawannya. Jadi Pak Wali nanti nunjuk Kadis A lawan Kadis A. Nah, bentuknya perintah. Olahraga sambil fighting. Waktunya 2 menit 20. 20. Nah, jadi ada jurinya. Dampingi sama wasit Oh jelas, profesional. wasit profesional, tim kesehatan dari PMI udah siap semuanya. Alat pelindung siap. Ini mah olahraga, bukan buat ini. Jadi termasuk nanti anak-anak sekolah. Hindarin tawuran ya? Yes, kita udah koordinasi dengan Pak Kapolres. Kata Pak Kapolres dengan ini sangat setuju sekali. Nanti untuk diadu aja anak sekolah mana yang sekarang yang suka berantem misalkan SMA mana, SMK mana, diadu di atas ring. 5 dari mereka diadu. Nah, tapi harus selesai di atas ring. Sportivitas kita kedepankan. Jadi gitu. Aturan kita kedepankan, sportivitas kita kedepankan. Itu dari bidang olahraga. Di Itu tahun di sana. nggak akan dilakukan? Insya Allah kita uji coba di Desember. Nah, ringnya udah ada. Sekarang lagi dipasang di depan kita buat workout itu. Apa alasannya Pak bikin kayak gitu? Lagi ngetren kan? Alasannya bikin itu ya tentunya kita untuk menunjang apa namanya Pujasera yang ada. Dan kalau ngetren buat ngetren nggak juga sih sebenarnya. Tapi ya sisi olahraganya ketemu, funnya ketemu, pariwisatanya ketemu. Jadi rata-rata stadion itu kan dipakai 3 itu. Orang berolahraga, orang berwisata, orang Jajan. nyari jajanan. Jadi 3 ini konsep ketemu. Jadi nggak kemana-mana lagi dia. Gitu. Udah ada Pak Pujaseranya udah ada? Udah jadi. Enggak yang isinya? Itu dibuka. Pujaseranya 157 yang daftar 400 kan palang tuh. Wih. Tapi yang diutamakan yang biasa jualan di stadion ya Pak? Ya. Apa? Warga Kota Serang yang minta maaf. Enggak, yang diutamakan itu yang emang udah Data yang berjualan di sekarang data stadion. yang di stadion dong tentunya. Ya. Utamanya stadion ya. Yang nggak boleh dari orang luar, data yang lama dulu. Itu Pak Wali ngomongnya begitu. Oke? Siap. Terus sekarang. Oke. Jadi gimana Pak? Untuk Pujasera sejauh ini sampai mana? Alhamdulillah Pujasera kita sudah selesai. Tinggal kita lagi mau PHO aja untuk apa pembayaran kepada pihak ketiga. Pada dasarnya itu siap beroperasional. Insya Allah. Nah ini untuk warga Kota Serang semuanya nih. Nanti kita punya tempat tongkrongan sambil berolahraga, sambil nongkrong, dengar musik, dengar ceramah, semuanya ada di Pujasera nanti di kawasan stadion. Kapan rencananya Pak akan Kita target kita tadinya di awal tanggal 1 ya November, tapi karena melihat PHO dulu, kemungkinan sih insya Allah di atas tanggal 10 November sudah berjalan. Kita lagi rapin, kita lagi coba pedagang-pedagangnya lagi kita rapikan untuk mereka merubah, nggak dagang itu nggak kopi aja gitu. Kemarin di Festival Kaibun ada namanya Kaibun Rempah. Nah, Kaibun Rempah ini minuman sehat. Ada dari bahan-bahan segala macam, rebusan segala macam. Nah, nanti kita pasang di stadion juga itu. Jadi nanti enak lah buat nongkrongnya. Nanti di Pujasera itu ada apa aja Pak? Ya, konsepnya itu seperti apa? Konsepnya tentunya kita ada 3 konsep. Pertama adalah konsep untuk sarapan pagi. Dagangan mereka berubah tuh di pagi hari itu semuanya. Gratis. Enggak gratis, bayar. Nanti sarapan pagi itu mereka jualannya itu menu-menu khas Serang yang memang buat sarapan.
ya. Selama ini kalau sarapan pagi kan susah, nggak kefokus, ini difokusin di situ. Mereka berarti mereka jualannya jualan apa namanya kayak nasi uduk, lontong, lain-lain tuh di situ tuh pilihannya, gorengan lain-lain. Nanti setelah itu agak siang dikit. Nah di sarapan pagi ini kita konsepkan dengan ceramah agama juga. Jadi ada panggung situ, panggung Pujasera. Nanti untuk konsepnya mereka sambil sarapan pagi, orang kadang kan jam 5 olahraga itu, setelah itu sarapan ada ceramah kultum setiap hari. Nanti dari teman-teman mahasiswa bidang UMK, UKA apa kegiatan mahasiswa apa namanya di kampus itu. Keagamaan itu lah kayak Risma, kayak segala macam kita gilir tuh. Nanti dari Risma, Untirta, Risma UIN, Risma ini untuk mengisi kajian dengan mahasiswa. Jadi kita ramaikan juga. Itu kalau sarapan pagi sampai jam 9. Setelah itu nanti mereka berubah dagangannya. Setelah jam 9 berubah jadi makan siang nih sampai sore. Nah, nanti makanan mungkin agak berat ya, makanan berat, mungkin sop, bakso, lain-lain segala macam, soto, lain-lain. Nah, diikuti juga dengan musik juga, ya, musik nasional lah, ada band lah dan lain-lain. Nah, malamnya dari jam 7 sampai jam 10 malam itu mereka, sampai jam 11 malam terakhir mereka jualan. Jadi malam itu ya menu makan malam lah, mungkin jagung bakar, rebus-rebusan, lain-lain. Musik juga kita tampilkan dari teman-teman UMKM mahasiswa juga dan juga pengamen-pengamen jalanan yang punya komunitas. Tapi harga makan di sana dijamin murah-murah ya Pak? Makanannya makanan UMKM, tidak berubah harga karena mereka tidak diminta uang untuk penampilan itu. Gitu. Jadi nggak ada, mereka bayar retribusi ke pemerintah, kita siapkan. Jadi ada feedbacknya. Jadi feedbacknya kita kerjasama nanti dengan teman-teman mahasiswa. Kadang-kadang kan anak-anak teman-teman mahasiswa ini kurang tempat penampilan lah, jadi kita tampilkan. Wadahnya ada. Nanti kita sampilkan dengan pameran-pameran UMKM yang kita punya, pameran ini, jadi tempat itu jadi hidup. Nanti juga ada di bidang olahraga juga mengisi di situ, mungkin setiap sebulan sekali atau seminggu sekali atau 2 minggu sekali, yang namanya fighting street. Ya, kita udah ada ringnya. Nanti silakan teman-teman media juga yang mau berantem di atas ring, tapi selesaikan di atas ring aja, ya. Berantem di atas ring dengan pengamanan ketat dan wasit ketat, nah boleh nanti di fighting street itu. Itu ada hari tertentu Pak, fighting itu. Kita masih mencoba untuk sebulan sekali dulu. Nah, lihat antusiasnya. Nah, nanti dimulai dari pejabat Kota Serang. Itu izin Pak Wali kemarin begitu. Pak Wali yang nunjuk, Kadis ini lawan Kadis. Street 2 menit selesai. Ya itu yang ya. Benar. Terus gimana itu? Ya nanti saya minta izin Pak Wali secara sepintas Pak Wali Dimulai itu sama kepala daerah dulu, kadisnya. Nah, nanti dikocok aja Pak Wali biar imbang lawannya. Jadi Pak Wali nanti nunjuk Kadis A lawan Kadis A. Nah, bentuknya perintah. Olahraga sambil fighting. Waktunya 2 menit 20. 20. Nah, jadi ada jurinya. Dampingi sama wasit Jelas, profesional. wasit profesional, tim kesehatan dari PMI udah siap semua. Alat pelindung siap. Ini mah olahraga, bukan buat ini. Jadi termasuk nanti anak-anak sekolah. Hindarin tawuran ya? Yes, kita udah koordinasi dengan Pak Kapolres. Kata Pak Kapolres dengan ini sangat setuju sekali. Nanti untuk diadu aja anak sekolah mana yang sekarang yang suka berantem, misalkan SMA mana, SMK mana, diadu di atas ring. 5 dari mereka diadu. Nah, tapi harus selesai di atas ring. Sportivitas kita kedepankan. Jadi gitu. Aturan kita kedepankan, sportivitas kita kedepankan. Itu dari bidang olahraga. Itu di sana. Insya Allah kita uji coba di Desember. Nah, ringnya udah ada. Sekarang lagi dipasang di depan kita buat workout itu. Apa alasannya Pak bikin kayak gitu? Lagi ngetren kan? Alasannya bikin itu ya tentunya kita untuk menunjang apa namanya Pujasera yang ada. Dan kalau ngetren buat ngetren nggak juga sih sebenarnya, tapi ya sisi olahraganya ketemu, funnya ketemu, pariwisatanya ketemu. Jadi rata-rata stadion itu kan dipakai 3 itu, orang berolahraga, orang berwisata, orang nyari jajanan. Jadi 3 ini konsep ketemu, jadi nggak kemana-mana lagi dia. Gitu. Udah ada Pak Pujaseranya udah jadi. Enggak yang isinya? Itu dibuka. Pujaseranya 157 yang daftar 400 kan palang tuh. Wih. Tapi yang diutamakan yang biasa jualan di stadion ya Pak? Cukup ya.
Apa? Warga Kota Serang yang minta maaf. Enggak, yang diutamakan itu yang emang udah Data yang perjualan sekarang data stadion. yang di stadion dong tentunya. Ya. Utamanya stadionnya. Yang nggak boleh dari orang luar, data yang lama dulu. Itu Pak Wali ngomongnya begitu. Oke? Siap. Terus sekarang. Oke. Jadi gimana, Pak? Untuk Pujasera sejauh ini sampai mana? Alhamdulillah Pujasera kita sudah selesai, tinggal kita lagi mau PHO aja untuk pembayaran kepada pihak ketiga. Pada dasarnya itu siap beroperasional, insya Allah. Nah ini untuk warga Kota Serang semuanya nih. Nanti kita punya tempat tongkrongan sambil berolahraga, sambil nongkrong, dengar musik, dengar ceramah, semuanya ada di Pujasera nanti di kawasan stadion. Kapan rencananya Pak akan di Kita target kita tadinya di awal tanggal 1 ya November, tapi karena melihat PHO dulu, kemungkinan sih insya Allah di atas tanggal 10 November sudah berjalan. Kita lagi rapiin, kita lagi coba pedagang-pedagangnya lagi kita rapikan untuk mereka merubah, nggak dagang itu nggak kopi aja gitu. Kemarin di Festival Kaibun ada namanya Kaibun Rempah. Nah Kaibun Rempah ini minuman sehat. Ada dari bahan-bahan segala macam, rebusan segala macam. Nah nanti kita pasang di stadion juga itu, jadi nanti enak lah buat nongkrongnya. Nanti di Pujasera itu ada apa aja Pak? Ya, konsepnya itu seperti apa? Konsepnya tentunya kita ada 3 konsep. Pertama adalah konsep untuk sarapan pagi. Dagangan mereka berubah tuh di pagi hari itu semuanya. Gratis. Enggak gratis, bayar. Nanti sarapan pagi itu mereka jualannya itu menu-menu khas Serang yang memang buat sarapan. Ya, selama ini kalau sarapan pagi kan susah, nggak kefokus, ini difokusin di situ. Mereka berarti mereka jualannya kayak nasi uduk, lontong, lain-lain tuh di situ tuh pilihannya, gorengan lain-lain. Nanti setelah itu agak siang dikit. Nanti sarapan pagi ini kita konsepkan dengan ceramah agama juga. Jadi ada panggung situ, panggung Pujasera. Nanti untuk konsepnya mereka sambil sarapan pagi, orang kadang kan jam 5 olahraga itu, setelah itu sarapan ada ceramah kultum setiap hari. Nanti dari teman-teman mahasiswa bidang unit kegiatan mahasiswa di kampus itu. Keagamaan itu lah kayak Risma, kayak segala macam kita gilir tuh. Nanti dari Risma, Untirta, Risma UIN, Risma ini untuk mengisi kajian dengan mahasiswa. Jadi kita ramaikan juga. Itu kalau sarapan pagi sampai jam 9. Setelah itu nanti mereka berubah dagangannya. Setelah jam 9 berubah jadi makan siang nih sampai sore. Nah nanti makanan mungkin agak berat ya, makanan berat, mungkin sop, bakso, lain-lain segala macam, soto lain-lain. Nah diikuti juga dengan musik juga, musik nasional lah, ada band lah dan lain-lain. Nah malamnya dari jam 7 sampai jam 10 malam itu mereka, sampai jam 11 malam terakhir mereka jualan. Jadi malam itu ya menu makan malam lah, mungkin jagung bakar, rebus-rebusan, lain-lain. Musik juga kita tampilkan dari teman-teman UMKM mahasiswa juga, dan juga pengamen-pengamen jalanan yang punya komunitas. Tapi harga makanan sana dijamin murah meriah Pak? Makanannya makanan UMKM, tidak berubah harga karena mereka tidak diminta uang untuk penampilan itu. Gitu. Jadi nggak ada, mereka bayar retribusi ke pemerintah, kita siapkan. Jadi ada feedbacknya. Jadi feedbacknya kita kerjasama nanti dengan teman-teman mahasiswa. Kadang-kadang kan anak-anak teman-teman mahasiswa ini kurang tempat penampilan lah, jadi kita tampilkan, wadahnya ada. Nanti kita sampaikan dengan pameran-pameran UMKM yang kita punya, pameran ini, jadi tempat itu jadi hidup. Nanti juga ada di bidang olahraga juga mengisi di situ, mungkin setiap sebulan sekali atau seminggu sekali atau 2 minggu sekali, yang namanya fighting street. Ya, kita udah ada ringnya. Nanti silakan teman-teman media juga yang mau berantem di atas ring, tapi selesaikan di atas ring aja, ya. Berantem di atas ring dengan pengamanan ketat dan wasit ketat, nah boleh nanti fighting street gitu. Itu ada hari tertentu Pak, fighting itu? Kita masih mencoba untuk sebulan sekali dulu. Nah, lihat antusiasnya. Nah, nanti dimulai dari pejabat Kota Serang. Itu izin Pak Wali kemarin begitu. Pak Wali yang nunjuk
Kadis ini lawan Kadis. Straight 2 menit selesai. Sebenarnya itu yang gimana ya? Iya, benar. Terus gimana itu, Seru Pak? itu. Ya nanti saya minta izin Pak Wali secara sepintas Pak Wali Dimulai sudah. itu sama kepala daerah dulu, kadisnya. Nanti dikocok aja Pak Wali biar imbang lawannya. Jadi Pak Wali nanti nunjuk Kadis A lawan Kadis A. Nah, bentuknya perintah. Olahraga sambil fighting. Waktunya 2 menit 20. 20. Nah, jadi ada jurinya. Dampingi sama wasit Oh jelas, profesional. wasit profesional, tim kesehatan dari PMI udah siap semua. Alat pelindung siap. Ini mah olahraga, bukan buat ini. Jadi termasuk nanti anak-anak sekolah. Hindarin tawuran ya. Yes, kita udah koordinasi dengan Pak Kapolres. Kata Pak Kapolres dengan ini sangat setuju sekali. Nanti untuk diadu aja anak sekolah mana yang sekarang yang suka berantem misalkan SMA mana, SMK mana, diadu di atas ring. 5 dari mereka diadu. Nah, tapi harus selesai di atas ring. Sportivitas kita kedepankan. Jadi gitu. Aturan kita kedepankan, sportivitas kita kedepankan. Itu dari bidang olahraga. Di Itu tahun nanti di sana. kita akan dilakukan. Insya Allah kita uji coba di Desember. Desember ini. Nah, ringnya udah ada. Sekarang lagi dipasang di depan kita buat workout itu. Apa alasannya Pak bikin kayak gitu? Lagi ngetren kan? Alasannya bikin itu ya tentunya kita untuk menunjang apa namanya Pujasera yang ada. Dan kalau ngetren buat ngetren nggak juga sih sebenarnya. Tapi ya sisi olahraganya ketemu, funnya ketemu, pariwisatanya ketemu. Jadi rata-rata stadion itu kan dipakai 3 itu. Orang berolahraga, orang berwisata, orang Jajan. nyari jajanan. Jadi 3 ini konsep ketemu. Jadi nggak kemana-mana lagi dia. Gitu. Udah ada Pak Pujaseranya udah. Udah jadi. Enggak yang isinya. Itu dibuka. Pujaseranya 157 yang daftar 400 kan palang tuh. Wih. Tapi yang diutamakan yang biasa jualan di stadion ya, Pak? Cukup ya. Apa? Warga Kota Serang yang minta maaf. Enggak, yang diutamakan itu yang emang Data udah yang jualan di sekarang data stadion. yang di stadion dong tentunya ya. Utamanya stadionnya. Yang nggak boleh dari orang luar, data yang lama dulu. Itu Pak Wali ngomongnya begitu. Oke? Siap. Terus sekarang. Oke. Jadi gimana, Pak? Untuk Pujasera sejauh ini sampai mana? Alhamdulillah Pujasera kita sudah selesai. Tinggal kita lagi mau PHO aja untuk apa pembayaran kepada pihak ketiga. Pada dasarnya itu siap beroperasional. Insya Allah. Nah ini untuk warga Kota Serang semuanya nih. Nanti kita punya tempat tongkrongan sambil berolahraga, sambil nongkrong, dengar musik, dengar ceramah, semuanya ada di Pujasera nanti di kawasan stadion. Kapan rencananya Pak akan di Kita target kita tadinya di awal tanggal 1 ya November, tapi karena melihat PHO dulu kemungkinan sih insya Allah di atas tanggal 10 November sudah berjalan. Kita lagi rapiin, kita lagi coba pedagang-pedagangnya lagi kita rapikan untuk mereka merubah, nggak dagang itu nggak kopi aja gitu. Kemarin di Festival Kaibun ada namanya Kaibun Rempah. Nah Kaibun Rempah ini minuman sehat. Ada dari bahan-bahan segala macam, rebusan segala macam. Nah nanti kita pasang di stadion juga itu. Jadi nanti enak lah buat nongkrongnya. nanti di Pujasera itu ada apa aja Pak? Ya, konsepnya itu seperti apa? Konsepnya tentunya kita ada 3 konsep. Pertama adalah konsep untuk sarapan pagi. Dagangan mereka berubah tuh di pagi hari itu semuanya. Gratis. Enggak gratis, bayar. Nanti sarapan pagi itu mereka jualannya itu menu-menu khas Serang yang memang buat sarapan. Ya, selama ini kalau sarapan pagi kan susah, nggak kefokus, ini difokusin di situ. Mereka berarti mereka jualannya jualan apa namanya kayak nasi uduk, lontong, lain-lain tuh di situ tuh pilihannya, gorengan lain-lain. Nanti setelah itu agak siang dikit. Nah di sarapan pagi ini kita konsepkan dengan ceramah agama juga. Jadi ada panggung situ, panggung Pujasera. Nanti untuk konsepnya mereka sambil sarapan pagi, orang kadang kan jam 5 olahraga itu, setelah itu sarapan ada ceramah kultum setiap hari. Nanti dari teman-teman mahasiswa bidang UMK UK apa kegiatan mahasiswa tentu apa namanya di kampus itu. Keagamaan itu lah kayak Risma, kayak segala macam kita gilir tuh. Nanti dari Risma, Untirta, Risma UIN, Risma ini untuk mengisi kajian dengan mahasiswa. Jadi kita ramaikan juga. Itu kalau sarapan pagi sampai jam 9. Setelah itu nanti mereka berubah dagangannya. Setelah jam 9 berubah jadi makan siang nih sampai sore. Nah nanti makanan mungkin agak berat ya, makanan berat, mungkin sop, bakso, lain-lain segala macam, soto, lain-lain. Nah diikuti juga dengan musik juga, ya, musik nasional lah, ada band lah dan lain-lain.
Nah, malamnya dari jam 7 sampai jam 10 malam itu mereka sampai jam 11 malam terakhir mereka jualan. Jadi malam itu ya menu makan malam lah, mungkin jagung bakar, rebus-rebusan, lain-lain. Musik juga kita tampilkan dari teman-teman UMKM mahasiswa juga, dan juga pengamen-pengamen jalanan yang punya komunitas. Tapi harga makan di sana dijamin murah meriah, Pak. Makanannya makanan UMKM, tidak berubah harga karena mereka tidak diminta uang untuk penampilan itu. Gitu. Jadi nggak ada, mereka bayar retribusi ke pemerintah, kita siapkan. Jadi ada feedbacknya. Jadi feedbacknya kita kerjasama nanti dengan teman-teman mahasiswa. Kadang-kadang kan anak-anak teman-teman mahasiswa ini kurang tempat penampilan lah, jadi kita tampilkan. Wadahnya ada. Nanti kita sampilkan dengan pameran-pameran UMKM yang kita punya, pameran ini, jadi tempat itu jadi hidup. Nanti juga ada di bidang olahraga juga mengisi di situ, mungkin setiap sebulan sekali atau seminggu sekali atau 2 minggu sekali, yang namanya fighting street. Ya, kita udah ada ringnya. Nanti silakan teman-teman media juga yang mau berantem di atas ring, tapi selesaikan di atas ring aja, ya. Berantem di atas ring dengan pengamanan ketat dan wasit ketat, nah boleh nanti di fighting street Itu ada hari tertentu Pak, fighting itu? Kita masih mencoba untuk sebulan sekali dulu. Nah, lihat antusiasnya. Nah, nanti dimulai dari pejabat Kota Serang. Itu izin Pak Wali kemarin begitu. Pak Wali yang nunjuk, Kadis ini lawan kan. Street 2 menit selesai. Itu yang mana ya? Iya, benar. Terus gimana itu, Seru Pak? itu. Ya nanti saya minta izin Pak Wali secara sepintas. Pak Wali Dimulai sudah. itu sama kepala daerah dulu, kadisnya. Nah, nanti dikocok aja Pak Wali biar imbang lawannya. Jadi Pak Wali nanti nunjuk Kadis A lawan Kadis A. Nah, bentuknya perintah. Olahraga sambil fighting. Waktunya 2 menit 20. 20. Nah, jadi ada jurinya. Dampingi sama wasit Oh jelas, profesional. wasit profesional, tim kesehatan dari PMI udah siap semua. Alat pelindung siap. Ini mah olahraga, bukan buat ini. Jadi termasuk nanti anak-anak sekolah. Hindarin tawuran ya. Yes, kita udah koordinasi dengan Pak Kapolres. Kata Pak Kapolres dengan ini sangat setuju sekali. Nanti untuk diadu aja anak sekolah mana yang sekarang yang suka berantem, misalkan SMA mana, SMK mana, diadu di atas ring. 5 dari mereka diadu. Nah, tapi harus selesai di atas ring. Sportivitas kita kedepankan. Jadi gitu. Aturan kita kedepankan, sportivitas kita kedepankan. Itu dari bidang olahraga. Di Itu tahun di sana. nggak akan dilakukan? Insya Allah kita uji coba di Desember. Nah, ringnya udah ada. Sekarang lagi dipasang di depan kita buat workout itu. Apa alasannya Pak bikin kayak gitu? Lagi ngetren kan? Alasannya bikin itu ya tentunya kita untuk menunjang Pujasera yang ada. Dan kalau ngetren buat ngetren nggak juga sih sebenarnya, tapi ya sisi olahraganya ketemu, funnya ketemu, pariwisatanya ketemu. Jadi rata-rata stadion itu kan dipakai 3 itu, orang berolahraga, orang berwisata, orang nyari jajanan. Jadi 3 ini konsep ketemu, jadi nggak kemana-mana lagi dia. Gitu. Udah ada Pak Pujaseranya Udah jadi. Enggak yang isinya? Itu dibuka. Pujaseranya 157, yang daftar 400 kan palang tuh. Wih. Tapi yang diutamakan yang biasa jualan di stadion ya Pak? Ya. Apa? Warga Kota Serang yang utama. Enggak, yang diutamakan itu yang emang udah Data yang berjualan di sekarang data stadion. yang di stadion dong tentunya. Ya. Utamanya stadion ya. Yang nggak boleh dari orang luar, data yang lama dulu. Itu Pak Wali ngomongnya begitu. Oke? Siap. Terus sekarang. Oke. Jadi gimana Pak? Untuk Pujasera sejauh ini sampai mana? Alhamdulillah Pujasera kita sudah selesai. Tinggal kita lagi mau PHO aja untuk pembayaran kepada pihak ketiga. Pada dasarnya itu siap beroperasional. Insya Allah. Nah ini untuk warga Kota Serang semuanya nih. Nanti kita punya tempat tongkrongan sambil berolahraga, sambil nongkrong, dengar musik, dengar ceramah, semuanya ada di Pujasera nanti di kawasan stadion. Kapan rencananya Pak akan Target kita tadinya di awal tanggal 1 ya November, tapi karena melihat PHO dulu, kemungkinan sih insya Allah di atas tanggal 10 November sudah berjalan. Kita lagi rapiin, kita lagi coba pedagang-pedagangnya lagi kita rapikan untuk mereka merubah, nggak dagang itu nggak kopi aja gitu. Kemarin di Festival Kaibun ada namanya Kaibun Rempah. Nah, Kaibun Rempah ini minuman sehat. Ada dari bahan-bahan segala macam, rebusan segala macam. Nah nanti kita pasang di stadion juga itu. Jadi nanti
enak lah buat nongkrongnya. Nanti di Pujasera itu ada apa aja Pak? Ya, konsepnya itu seperti itu. Konsepnya tentunya kita ada 3 konsep. Pertama adalah konsep untuk sarapan pagi. Dagangan mereka berubah tuh di pagi hari itu semuanya. Gratis. Enggak gratis, bayar. Nanti sarapan pagi itu mereka jualannya itu menu-menu khas Serang yang memang buat sarapan. Ya, selama ini kalau sarapan pagi kan susah, nggak kefokus, ini difokusin di situ. Mereka berarti mereka jualannya jualan apa namanya kayak nasi uduk, lontong, lain-lain tuh di situ tuh pilihannya, gorengan lain-lain. Nanti setelah itu agak siang dikit. Nah di sarapan pagi ini kita konsepkan dengan ceramah agama juga. Jadi ada panggung situ, panggung Pujasera. Nanti untuk konsepnya mereka sambil sarapan pagi, orang kadang kan jam 5 olahraga itu, setelah itu sarapan ada ceramah kultum setiap hari. Nanti dari teman-teman mahasiswa bidang UMK UKA apa unit kegiatan mahasiswa apa namanya di kampus itu. Keagamaan itu lah kayak Risma, kayak segala macam kita gilir tuh. Nanti dari Risma, Untirta, Risma UIN, Risma ini untuk mengisi kajian dengan mahasiswa. Jadi kita ramaikan juga. Itu kalau sarapan pagi sampai jam 9. Setelah itu nanti mereka berubah dagangannya. Setelah jam 9 berubah jadi makan siang nih sampai sore. Nah, nanti makanan mungkin agak berat ya, makanan berat, mungkin sop, bakso, lain-lain segala macam, soto, lain-lain. Nah, diikuti juga dengan musik juga, ya, musik nasional lah, ada band lah, dan lain-lain. Nah, malamnya dari jam 7 sampai jam 10 malam itu mereka, sampai jam 11 malam, terakhir mereka jualan. Jadi malam itu ya menu makan malam lah, mungkin jagung bakar, rebus-rebusan, lain-lain. Musik juga kita tampilkan dari teman-teman UMKM mahasiswa juga, dan juga pengamen-pengamen jalanan yang punya komunitas. Tapi harga makanan sana dijamin murah meriah Pak? Makanannya makanan UMKM, tidak berubah harga karena mereka tidak diminta uang untuk penampilan itu. Gitu. Jadi nggak ada, mereka bayar retribusi ke pemerintah, kita siapkan. Jadi ada feedbacknya. Jadi feedbacknya kita kerjasama nanti dengan teman-teman mahasiswa. Kadang-kadang kan anak-anak teman-teman mahasiswa ini kurang tempat penampilan lah, jadi kita tampilkan, wadahnya ada. Nanti kita sampilkan dengan pameran-pameran UMKM yang kita punya, pameran ini, jadi tempat itu jadi hidup. Nanti juga ada di bidang olahraga juga mengisi di situ, mungkin setiap sebulan sekali atau seminggu sekali atau 2 minggu sekali, yang namanya fighting street. Ya, kita udah ada ringnya. Nanti silakan teman-teman media juga yang mau berantem di atas ring, tapi selesaikan di atas ring aja, ya. Berantem di atas ring dengan pengamanan ketat dan wasit ketat, nah boleh nanti fighting street itu. Itu ada hari tertentu Pak, fighting itu? Kita masih mencoba untuk sebulan sekali dulu. Nah, lihat antusiasnya. Nah, nanti dimulai dari pejabat Kota Serang. Itu izin Pak Wali kemarin begitu. Pak Wali yang nunjuk, Kadis ini lawan Kadis. Street 2 menit selesai. Ya itu yang benar ya. Iya, benar. Terus gimana itu, Seru Pak? itu. Ya nanti saya minta izin Pak Wali secara sepintas Pak Wali Dimulai itu sama kepala daerah dulu, kadisnya. nanti dikocok aja Pak Wali biar imbang lawannya. Jadi Pak Wali nanti nunjuk Kadis A lawan Kadis A. Nah, bentuknya perintah. Olahraga sambil fighting. Waktunya 2 menit 20. 20. Nah, jadi ada jurinya. Dampingi sama wasit Jelas, profesional. wasit profesional, tim kesehatan dari PMI udah siap semua. Alat pelindung siap. Ini mah olahraga, bukan buat ini. Jadi termasuk nanti anak-anak sekolah. Hindarin tawuran ya? Yes, kita udah koordinasi dengan Pak Kapolres. Kata Pak Kapolres dengan ini sangat setuju sekali. Nanti untuk diadu aja anak sekolah mana yang sekarang yang suka berantem, misalkan SMA mana, SMK mana, diadu di atas ring. 5 dari mereka diadu. Nah, tapi harus selesai di atas ring. Sportivitas kita kedepankan. Jadi gitu. Aturan kita kedepankan, sportivitas kita kedepankan. Itu dari bidang olahraga. Itu nanti di sana. Insya Allah kita uji coba di Desember. Nah, ringnya udah ada. Sekarang lagi dipasang di depan kita buat workout itu. Apa alasannya Pak bikin kayak gitu? Lagi ngetren kan? Alasannya bikin itu ya tentunya kita untuk menunjang apa namanya Pujasera yang ada. Dan kalau ngetren buat ngetren nggak juga sih sebenarnya, tapi ya sisi olahraganya ketemu, funnya ketemu, pariwisatanya ketemu. Jadi rata-rata stadion itu kan dipakai 3 itu, orang berolahraga,
orang berwisata, orang Jajan. nyari jajanan. Jadi ketiga ini konsep ketemu, jadi nggak kemana-mana lagi dia. Gitu. Udah ada Pak Puja Seranya udah ada. Udah jadi. Enggak yang isinya. Itu dibuka. Puja Seranya 157, yang daftar 400 kan palang tuh. Wih. Tapi yang diutamakan yang biasa jualan di stadion ya Pak? Cukup ya. Apa? Warga Kota Serang yang minta maaf. Enggak, yang diutamakan itu yang emang udah Data yang berjualan di sekarang data yang stadion. di stadion dong tentunya. Ya. Utamanya stadionnya. Yang nggak boleh dari orang luar, data yang lama dulu. Itu Pak Wali ngomongnya begitu. Oke? Siap. Terus sekarang. Oke. Tapi gimana Pak? Untuk Pujasera sejauh ini sampai mana? Alhamdulillah Puja Sera kita sudah selesai, tinggal kita lagi mau PHO aja untuk pembayaran kepada pihak ketiga. Pada dasarnya itu siap beroperasional, insya Allah. Nah ini untuk warga Kota Serang semuanya nih. Nanti kita punya tempat tongkrongan sambil berolahraga, sambil nongkrong, dengar musik, dengar ceramah, semuanya ada di Puja Sera nanti di kawasan stadion. Kapan rencananya Pak akan di Kita target kita tadinya di awal tanggal 1 ya November, tapi karena melihat PHO dulu, kemungkinan sih insya Allah di atas tanggal 10 November sudah berjalan. Kita lagi rapiin, kita lagi coba pedagang-pedagangnya lagi kita rapikan untuk mereka merubah, nggak dagang itu nggak kopi aja gitu. Kemarin di Festival Kaibun ada namanya Kaibun Rempah. Nah Kaibun Rempah ini minuman sehat. Ada dari bahan-bahan segala macam, rebusan segala macam. Nah nanti kita pasang di stadion juga itu, jadi nanti enak lah buat nongkrongnya. Nanti di Puja Sera itu ada apa aja Pak? Ya konsepnya itu seperti apa? Konsepnya tentunya kita ada 3 konsep. Pertama adalah konsep untuk sarapan pagi. Dagangan mereka berubah tuh di pagi hari itu semuanya. Gratis. Enggak gratis, bayar. Nanti sarapan pagi itu mereka jualannya itu menu-menu khas Serang yang memang buat sarapan. Ya, selama ini kalau sarapan pagi kan susah, nggak kefokus, ini difokusin di situ. Mereka berarti mereka jualannya kayak nasi uduk, lontong, lain-lain tuh di situ tuh pilihannya, gorengan lain-lain. Nanti setelah itu agak siang dikit. Nanti sarapan pagi ini kita konsepkan dengan ceramah agama juga. Jadi ada panggung situ, panggung Puja Sera. Nanti untuk konsepnya mereka sambil sarapan pagi, orang kadang kan jam 5 olahraga itu, setelah itu sarapan ada ceramah kultum setiap hari. Nanti dari teman-teman mahasiswa bidang unit kegiatan mahasiswa di kampus itu. Keagamaan itu lah kayak Risma, kayak segala macam kita gilir tuh. Nanti dari Risma, Untirta, Risma UIN, Risma ini untuk mengisi kajian dengan mahasiswa. Jadi kita ramaikan juga. Itu kalau sarapan pagi sampai jam 9. Setelah itu nanti mereka berubah dagangannya. Setelah jam 9 berubah jadi makan siang nih sampai sore. Nah, nanti makanan mungkin agak berat ya, makanan berat, mungkin sop, bakso, lain-lain segala macam, soto, lain-lain. Nah, diikuti juga dengan musik juga, musik nasional lah, ada band lah, dan lain-lain. Nah, malamnya dari jam 7 sampai jam 10 malam itu mereka, sampai jam 11 malam terakhir mereka jualan. Jadi malam itu ya menu makan malam lah, mungkin jagung bakar, rebus-rebusan, lain-lain. Musik juga kita tampilkan dari teman-teman UMKM mahasiswa juga, dan juga pengamen-pengamen jalanan yang punya komunitas. Tapi harga makanan sana dijamin murah-meriah Pak? Makanannya makanan UMKM, tidak berubah harga karena mereka tidak diminta uang untuk penampilan itu. Gitu. Jadi nggak ada, mereka bayar retribusi ke pemerintah, kita siapkan. Jadi ada feedbacknya. Jadi feedbacknya kita kerjasama nanti dengan teman-teman mahasiswa. Kadang-kadang kan anak-anak teman-teman mahasiswa ini kurang tempat penampilan lah, jadi kita tampilkan, wadahnya ada. Nanti kita sampilkan dengan pameran-pameran UMKM yang kita punya, pameran ini, jadi tempat itu jadi hidup. Nanti juga ada di bidang olahraga juga mengisi di situ, mungkin setiap sebulan sekali atau seminggu sekali atau 2 minggu sekali, yang namanya fighting street. Ya, kita udah ada ringnya. Nanti silakan teman-teman media juga yang mau berantem di atas ring, tapi selesaikan di atas ring aja, ya. Berantem di atas ring dengan pengamanan ketat dan wasit ketat, nah, boleh nanti di fighting stage gitu. Itu ada hari tertentu Pak, fighting itu? Kita masih mencoba untuk sebulan sekali dulu. Nah, lihat antusiasnya. Nah, nanti dimulai dari pejabat Kota Serang. Itu izin Pak Wali kemarin begitu. Pak Wali yang nunjuk
Kadis ini lawan Kadis. Street 2 menit selesai. Ya itu yang gitu ya. Iya, benar. Terus gimana itu, Seru Pak? itu. Ya nanti saya minta izin Pak Wali secara sepintas Pak Wali sudah. Dimulai itu sama kepala daerah dulu, kadisnya. Nanti dikocok aja Pak Wali biar imbang lawannya. Jadi Pak Wali nanti nunjuk Kadis A lawan Kadis A. Nah, bentuknya perintah. Olahraga sambil fighting. Waktunya 2 menit 20. 20. Nah, jadi ada jurinya. Dampingi sama wasit Oh jelas, profesional. wasit profesional, tim kesehatan dari PMI udah siap semua. Alat pelindung siap. Ini mah olahraga, bukan buat ini. Jadi termasuk nanti anak-anak sekolah. Hindarin tawuran ya. Yes, kita udah koordinasi dengan Pak Kapolres. Kata Pak Kapolres dengan ini sangat setuju sekali. Nanti untuk diadu aja anak sekolah mana yang sekarang yang suka berantem, misalkan SMA mana, SMK mana, diadu di atas ring. 5 dari mereka diadu. Nah, tapi harus selesai di atas ring. Sportivitas kita kedepankan. Jadi gitu. Aturan kita kedepankan, sportivitas kita kedepankan. Itu dari bidang olahraga. Di Itu tahun nanti ini, Pak, akan dilakukan. Insya Allah kita uji coba di Desember. Ini. Nah, ringnya udah ada. Sekarang lagi dipasang di depan kita buat workout itu. Apa alasannya Pak bikin kayak gitu? Lagi ngetren kan? Alasannya bikin itu ya tentunya kita untuk menunjang apa namanya Pujasera yang ada. Dan kalau ngetren buat ngetren nggak juga sih sebenarnya. Tapi ya sisi olahraganya ketemu, funnya ketemu, pariwisatanya ketemu. Jadi rata-rata stadion itu kan dipakai 3 itu. Orang berolahraga, orang berwisata, orang Jajan. nyari jajanan. Jadi 3 ini konsep ketemu. Jadi nggak kemana-mana lagi dia. Gitu. Udah ada Kunci. Pak biasanya udah ada. Udah jadi. Enggak yang isinya. Itu dibuka. Pujaseranya 157 yang daftar 400 kan palang tuh. Wih. Tapi yang diutamakan yang biasa jualan di stadion ya, Pak? Cukup ya. Apa? Warga Kota Serang yang minta maaf. Enggak, yang diutamakan itu yang emang Data udah yang jualan di sekarang data stadion. yang di stadion dong tentunya. Ya. Utamanya stadionnya. Yang nggak boleh dari orang luar, data yang lama dulu. Itu Pak Wali ngomongnya begitu. Oke? Siap. Terus sekarang. Oke. Jadi gimana, Pak? Untuk Pujasera sejauh ini sampai mana? Alhamdulillah Pujasera kita sudah selesai. Tinggal kita lagi mau PHO aja untuk apa pembayaran kepada pihak ketiga. Pada dasarnya itu siap beroperasional. Insya Allah. Nah ini untuk warga Kota Serang semuanya nih. Nanti kita punya tempat tongkrongan sambil berolahraga, sambil nongkrong, dengar musik, dengar ceramah, semuanya ada di Pujasera nanti di kawasan stadion. Kapan rencananya Pak akan di Kita target kita tadinya di awal tanggal 1 ya November, tapi karena melihat PHO dulu, kemungkinan sih insya Allah di atas tanggal 10 November sudah berjalan. Kita lagi rapiin, kita lagi coba pedagang-pedagangnya lagi kita rapikan untuk mereka merubah, nggak dagang itu nggak kopi aja gitu. Kemarin di Festival Kaibun ada namanya Kaibun Rempah. Nah, Kaibun Rempah ini minuman sehat. Ada dari bahan-bahan segala macam, rebusan segala macam. Nah, nanti kita pasang di stadion juga itu. Jadi nanti enak lah buat nongkrongnya. nanti di Pujasera itu ada apa aja Pak? Ya, konsepnya itu seperti apa? Konsepnya tentunya kita ada 3 konsep. Pertama adalah konsep untuk sarapan pagi. Dagangan mereka berubah tuh di pagi hari itu semuanya. Gratis. Enggak gratis, bayar. Nanti sarapan pagi itu mereka jualannya itu menu-menu khas Serang yang memang buat sarapan. Ya, selama ini kalau sarapan pagi kan susah, nggak kefokus, ini difokusin di situ. Mereka berarti mereka jualannya jualan apa namanya kayak nasi uduk, lontong, lain-lain tuh di situ tuh pilihannya, gorengan lain-lain. Nanti setelah itu agak siang dikit. Nah di sarapan pagi ini kita konsepkan dengan ceramah agama juga. Jadi ada panggung situ, panggung Pujasera. Nanti untuk konsepnya mereka sambil sarapan pagi, orang kadang kan jam 5 olahraga itu, setelah itu sarapan ada ceramah kultum setiap hari. Nanti dari teman-teman mahasiswa bidang UMK UK apa unit kegiatan mahasiswa apa namanya di kampus itu. Keagamaan itu lah kayak Risma, kayak segala macam kita gilir tuh. Nanti dari Risma, Untirta, Risma UIN, Risma ini untuk mengisi kajian dengan mahasiswa. Jadi kita ramaikan juga. Itu kalau sarapan pagi sampai jam 9. Setelah itu nanti mereka berubah dagangannya. Setelah jam 9 berubah jadi makan siang nih sampai sore. Nah, nanti makanan mungkin agak berat ya, makanan berat, mungkin sop, bakso, lain-lain segala macam, soto, lain-lain. Nah, diikuti juga dengan musik juga, ya, musik nasional lah, ada band lah, dan lain-lain.
Nah, malamnya dari jam 7 sampai jam 10 malam itu mereka sampai jam 11 malam terakhir mereka jualan. Jadi malam itu ya menu makan malam lah, mungkin jagung bakar, rebus-rebusan, lain-lain. Musik juga kita tampilkan dari teman-teman UMKM mahasiswa juga dan juga pengamen-pengamen jalanan yang punya komunitas. Tapi harga makan di sana dijamin murah-murah ya Pak? Makanannya makanan UMKM, tidak berubah harga karena mereka tidak diminta uang untuk penampilan itu. Gitu. Jadi nggak ada, mereka bayar retribusi ke pemerintah, kita siapkan. Jadi ada feedbacknya. Jadi feedbacknya kita kerjasama nanti dengan teman-teman mahasiswa. Kadang-kadang kan anak-anak teman-teman mahasiswa ini kurang tempat penampilan lah, jadi kita tampilkan. Wadahnya ada. Nanti kita sampilkan dengan pameran-pameran UMKM yang kita punya, pameran ini, jadi tempat itu jadi hidup. Nanti juga ada di bidang olahraga juga mengisi di situ, mungkin setiap sebulan sekali atau seminggu sekali atau 2 minggu sekali, yang namanya fighting street. Ya, kita udah ada ringnya. Nanti silakan teman-teman media juga yang mau berantem di atas ring, tapi selesaikan di atas ring aja, ya. Berantem di atas ring dengan pengamanan ketat dan wasit ketat, nah boleh nanti di fighting state Itu ada hari tertentu Pak, fighting itu? Kita masih mencoba untuk sebulan sekali dulu. Nah, lihat antusiasnya. Nah, nanti dimulai dari pejabat Kota Serang. Itu izin Pak Wali kemarin begitu. Pak Wali yang nunjuk, Kadis ini lawan kan. Street 2 menit selesai. Sebenarnya itu yang mana ya? Iya, benar. Terus gimana itu, Seru Pak? itu. Ya nanti saya minta izin Pak Wali secara sepintas Pak Wali Dimulai sudah. itu sama kepala daerah dulu, kadisnya. Nanti dikocok aja Pak Wali biar imbang lawannya. Jadi Pak Wali nanti nunjuk Kadis A lawan Kadis A. Nah, bentuknya perintah. Olahraga sambil fighting. Waktunya 2 menit 20. 20. Nah, jadi ada jurinya. Dampingi sama wasit Oh jelas, profesional. wasit profesional, tim kesehatan dari PMI udah siap semua. Alat pelindung siap. Ini mah olahraga, bukan buat ini. Jadi termasuk nanti anak-anak sekolah. Hindarin tawuran ya? Yes, kita udah koordinasi dengan Pak Kapolres. Kata Pak Kapolres dengan ini sangat setuju sekali. Nanti untuk diadu aja anak sekolah mana yang sekarang yang suka berantem, misalkan SMA mana, SMK mana, diadu di atas ring. 5 dari mereka diadu. Nah, tapi harus selesai di atas ring. Sportivitas kita kedepankan. Jadi gitu. Aturan kita kedepankan, sportivitas kita kedepankan. Itu dari bidang olahraga. Di Itu tahun di sana. kita akan dilakukan. Insya Allah kita uji coba di Desember. Nah, ringnya udah ada. Sekarang lagi dipasang di depan kita buat workout itu. Apa alasannya Pak bikin kayak gitu? Lagi ngetren kan? Alasannya bikin itu ya tentunya kita untuk menunjang Pujasera yang ada. Dan kalau ngetren buat ngetren nggak juga sih sebenarnya. Tapi ya sisi olahraganya ketemu, funnya ketemu, pariwisatanya ketemu. Jadi rata-rata stadion itu kan dipakai 3 itu. Orang berolahraga, orang berwisata, orang Jajan. nyari jajanan. Jadi 3 ini konsep ketemu, jadi nggak kemana-mana lagi dia. Gitu. Udah ada Pak yang Pujaseranya udah ada? Udah jadi. Enggak yang isinya? Itu dibuka. Pujaseranya 157 yang daftar 400 kan palang tuh. Wih. Tapi yang diutamakan yang biasa jualan di stadion ya Pak? Ya. Apa? Warga Kota Serang yang minta maaf. Enggak, yang diutamakan itu yang emang Data udah yang berjualan di sekarang data yang stadion. di stadion dong tentunya. Ya. Utamanya di stadion ya. Yang nggak boleh dari orang luar, data yang lama dulu. Itu Pak Wali ngomongnya begitu. Oke? Siap. Terus sekarang. Oke. Jadi gimana Pak? Untuk Pujasera sejauh ini sampai mana? Alhamdulillah Pujasera kita sudah selesai. Tinggal kita lagi mau PHO aja untuk pembayaran kepada pihak ketiga. Pada dasarnya itu siap beroperasional. Insya Allah. Nah ini untuk warga Kota Serang semuanya nih. Nanti kita punya tempat tongkrongan sambil berolahraga, sambil nongkrong, dengar musik, dengar ceramah, semuanya ada di Pujasera nanti di kawasan stadion. Kapan rencananya Pak akan di Kita target kita tadinya di awal tanggal 1 ya November, tapi karena melihat PHO dulu, kemungkinan sih insya Allah di atas tanggal 10 November sudah berjalan. Kita lagi rapiin, kita lagi coba pedagang-pedagangnya lagi kita rapikan untuk mereka merubah, nggak dagang itu nggak kopi aja gitu. Kemarin di Festival Kaibun ada namanya Kaibun Rempah. Nah, Kaibun Rempah ini minuman sehat. Ada dari bahan-bahan segala macam, rebusan segala macam. Nah nanti kita pasang di stadion juga itu. Jadi nanti
enak lah buat nongkrongnya. Nanti di Pujasera itu ada apa aja Pak? Ya, konsepnya itu seperti itu. Konsepnya tentunya kita ada 3 konsep. Pertama adalah konsep untuk sarapan pagi. Dagangan mereka berubah tuh di pagi hari itu semuanya. Gratis. Enggak gratis, bayar. Nanti sarapan pagi itu mereka jualannya tuh menu-menu khas Serang yang memang buat sarapan. Ya, selama ini kalau sarapan pagi kan susah, nggak kefokus, ini difokusin di situ. Mereka berarti mereka jualannya jualan apa namanya kayak nasi uduk, lontong, lain-lain tuh di situ tuh pilihannya, gorengan lain-lain. Nanti setelah itu agak siang dikit. Nah di sarapan pagi ini kita konsepkan dengan ceramah agama juga. Jadi ada panggung situ, panggung Pujasera. Nanti untuk konsepnya mereka sambil sarapan pagi, orang kadang kan jam 5 olahraga itu, setelah itu sarapan ada ceramah kultum setiap hari. Nanti dari teman-teman mahasiswa bidang UMK UK apa kegiatan mahasiswa apa namanya di kampus itu. Keagamaan itu lah kayak Risma, kayak segala macam kita gilir tuh. Nanti dari Risma, Untirta, Risma UIN, Risma ini untuk mengisi kajian dengan mahasiswa. Jadi kita ramaikan juga. Itu kalau sarapan pagi sampai jam 9. Setelah itu nanti mereka berubah dagangannya. Setelah jam 9 berubah jadi makan siang nih sampai sore. Nah, nanti makanan mungkin agak berat ya, makanan berat, mungkin sop, bakso, lain-lain segala macam, soto, lain-lain. Nah, diikuti juga dengan musik juga, ya, musik nasional lah, ada band lah, dan lain-lain. Nah, malamnya dari jam 7 sampai jam 10 malam itu mereka, sampai jam 11 malam, terakhir mereka jualan. Jadi malam itu ya menu makan malam lah, mungkin jagung bakar, rebus-rebusan, lain-lain. Musik juga kita tampilkan dari teman-teman UMKM mahasiswa juga, dan juga pengamen-pengamen jalanan yang punya komunitas. Tapi harga makanan sana dijamin murah meriah Pak? Makanannya makanan UMKM, tidak berubah harga karena mereka tidak diminta uang untuk penampilan itu. Gitu. Jadi nggak ada, mereka bayar retribusi ke pemerintah, kita siapkan. Jadi ada feedbacknya. Jadi feedbacknya kita kerjasama nanti dengan teman-teman mahasiswa. Kadang-kadang kan anak-anak teman-teman mahasiswa ini kurang tempat penampilan lah, jadi kita tampilkan, wadahnya ada. Nanti kita sampilkan dengan pameran-pameran UMKM yang kita punya, pameran ini, jadi tempat itu jadi hidup. Nanti juga ada di bidang olahraga juga mengisi di situ, mungkin setiap sebulan sekali atau seminggu sekali atau 2 minggu sekali, yang namanya fighting street. Ya, kita udah ada ringnya. Nanti silakan teman-teman media juga yang mau berantem di atas ring, tapi selesaikan di atas ring aja, ya. Berantem di atas ring dengan pengamanan ketat dan wasit ketat, nah boleh nanti fighting street gitu. Itu ada hari tertentu Pak, fighting itu? Kita masih mencoba untuk sebulan sekali dulu. Nah, lihat antusiasnya. Nah, nanti dimulai dari pejabat Kota Serang. Itu izin Pak Wali kemarin begitu. Pak Wali yang nunjuk, Kadis ini lawan Kadis. Street 2 menit selesai. Ya itu yang ya. Iya, benar. Terus gimana itu, Pak? Ya nanti saya minta izin Pak Wali secara sepintas. Pak Wali Dimulai itu sama kepala daerah dulu, Kadisnya. nanti dikocok aja Pak Wali biar imbang lawannya. Jadi Pak Wali nanti nunjuk Kadis A lawan Kadis A. Nah, bentuknya perintah. Olahraga sambil fighting. Waktunya 2 menit 20. 20. Nah, jadi ada jurinya. Dampingi sama wasit Jelas, profesional. wasit profesional, tim kesehatan dari PMI udah siap semua. Alat pelindung siap. Ini mah olahraga, bukan buat ini. Jadi termasuk nanti anak-anak sekolah. Hindarin tawuran ya? Yes, kita udah koordinasi dengan Pak Kapolres. Kata Pak Kapolres dengan ini sangat setuju sekali. Nanti untuk diadu aja anak sekolah mana yang sekarang yang suka berantem, misalkan SMA mana, SMK mana, diadu di atas ring. 5 dari mereka diadu. Nah, tapi harus selesai di atas ring. Sportivitas kita kedepankan. Jadi gitu. Aturan kita kedepankan, sportivitas kita kedepankan. Itu dari bidang olahraga. Itu nanti di sana. Insya Allah kita uji coba di Desember. Nah, ringnya udah ada. Sekarang lagi dipasang di depan kita buat workout itu. Apa alasannya Pak bikin kayak gitu? Lagi ngetren kan? Alasannya bikin itu ya tentunya kita untuk menunjang apa namanya Pujasera yang ada. Dan kalau ngetren buat ngetren nggak juga sih sebenarnya, tapi ya sisi olahraganya ketemu, funnya ketemu, pariwisatanya ketemu. Jadi rata-rata stadion itu kan dipakai 3 itu, orang berolahraga,
orang berwisata, orang Jajan. nyari jajanan. Jadi ketiga ini konsep ketemu, jadi nggak kemana-mana lagi dia. Gitu. Udah ada Kunci. payung puja seranya udah ada. Udah jadi. Enggak yang isinya. Itu dibuka. Puja seranya 157, yang daftar 400 kan palang. Wih. Tapi yang diutamakan yang biasa jualan di stadion ya Pak? Cukup ya. Apa? Warga Kota Serang yang minta maaf. Enggak, yang diutamakan itu yang emang udah Data yang berjualan di sekarang data yang stadion. di stadion dong tentunya. Ya. Utamanya di stadionnya. Yang nggak boleh dari orang luar, data yang lama dulu. Itu Pak Wali ngomongnya begitu. Oke? Siap. Terus sekarang. Oke. Jadi gimana Pak? Untuk Puja Sera sejauh ini sampai mana? Alhamdulillah puja sera kita sudah selesai, tinggal kita lagi mau PHO aja untuk pembayaran kepada pihak ketiga. Pada dasarnya itu siap beroperasional, insya Allah. Nah ini untuk warga Kota Serang semuanya nih. Nanti kita punya tempat tongkrongan sambil berolahraga, sambil nongkrong, dengar musik, dengar ceramah, semuanya ada di Puja Sera nanti di kawasan stadion. Kapan rencananya Pak akan di Kita target kita tadinya di awal tanggal 1 ya November, tapi karena melihat PHO dulu, kemungkinan sih insya Allah di atas tanggal 10 November sudah berjalan. Kita lagi rapiin, kita lagi coba pedagang-pedagangnya lagi kita rapikan untuk mereka merubah, nggak dagang itu nggak kopi aja gitu. Kemarin di Festival Kaibun ada namanya Kaibun Rempah. Nah Kaibun Rempah ini minuman sehat. Ada dari bahan-bahan segala macam, rebusan segala macam. Nah nanti kita pasang di stadion juga itu, jadi nanti enak lah buat nongkrongnya. Nanti di Puja Sera itu ada apa aja Pak? Ya konsepnya itu seperti apa? Konsepnya tentunya kita ada 3 konsep. Pertama adalah konsep untuk sarapan pagi. Dagangan mereka berubah tuh di pagi hari itu semuanya. Gratis. Enggak gratis, bayar. Nanti sarapan pagi itu mereka jualannya itu menu-menu khas Serang yang memang buat sarapan. Ya, selama ini kalau sarapan pagi kan susah, nggak kefokus, ini difokusin di situ. Mereka berarti mereka jualannya kayak nasi uduk, lontong, lain-lain tuh di situ tuh pilihannya, gorengan lain-lain. Nanti setelah itu agak siang dikit. Nanti sarapan pagi ini kita konsepkan dengan ceramah agama juga. Jadi ada panggung situ, panggung Puja Sera. Nanti untuk konsepnya mereka sambil sarapan pagi, orang kadang kan jam 5 olahraga itu, setelah itu sarapan ada ceramah kultum setiap hari. Nanti dari teman-teman mahasiswa bidang unit kegiatan mahasiswa di kampus itu. Keagamaan itu lah kayak Risma, kayak segala macam kita gilir tuh. Nanti dari Risma, Untirta, Risma UIN, Risma ini untuk mengisi kajian dengan mahasiswa. Jadi kita ramaikan juga. Itu kalau sarapan pagi sampai jam 9. Setelah itu nanti mereka berubah dagangannya. Setelah jam 9 berubah jadi makan siang nih sampai sore. Nah nanti makanan mungkin agak berat ya, makanan berat, mungkin sop, bakso, lain-lain segala macam, soto lain-lain. Nah diikuti juga dengan musik juga, musik nasional lah, ada band lah dan lain-lain. Nah malamnya dari jam 7 sampai jam 10 malam itu mereka sampai jam 11 malam terakhir mereka jualan. Jadi malam itu ya menu makan malam lah, mungkin jagung bakar, rebus-rebusan, lain-lain. Musik juga kita tampilkan dari teman-teman UMKM mahasiswa juga, dan juga pengamen-pengamen jalanan yang punya komunitas. Tapi harga makanan sana dijamin murah meriah Pak? Makanannya makanan UMKM, tidak berubah harga karena mereka tidak diminta uang untuk penampilan itu. Gitu. Jadi nggak ada, mereka bayar retribusi ke pemerintah, kita siapkan. Jadi ada feedbacknya. Jadi feedbacknya kita kerjasama nanti dengan teman-teman mahasiswa. Kadang-kadang kan anak-anak teman-teman mahasiswa ini kurang tempat penampilan lah, jadi kita tampilkan, wadahnya ada. Nanti kita sampilkan dengan pameran-pameran UMKM yang kita punya, pameran ini, jadi tempat itu jadi hidup. Nanti juga ada di bidang olahraga juga mengisi di situ, mungkin setiap sebulan sekali atau seminggu sekali atau 2 minggu sekali, yang namanya fighting street. Ya, kita udah ada ringnya. Nanti silakan teman-teman media juga yang mau berantem di atas ring, tapi selesaikan di atas ring aja, ya. Berantem di atas ring dengan pengamanan ketat dan wasit ketat, nah boleh nanti fighting state gitu. Itu ada hari tertentu Pak, fighting itu?
kita masih mencoba untuk sebulan sekali dulu. Nah, lihat antusiasnya. Nah, nanti dimulai dari pejabat Kota Serang. Itu Izin Pak Wali kemarin begitu. Pak Wali yang nunjuk, Kadis ini lawan kan. Street 2 menit selesai. Sebenarnya itu yang ya. Iya, benar. Terus gimana itu, Justru Pak? itu. Ya nanti saya minta izin Pak Wali secara sepintas Pak Wali Dimulai itu sama kepala daerah dulu, kadisnya. Nah, nanti dikocok aja Pak Wali biar imbang lawannya. Jadi Pak Wali nanti nunjuk Kadis A lawan Kadis A. Nah, bentuknya perintah. Olahraga sambil fighting. Waktunya 2 menit 20. 20. Nah, jadi ada jurinya. Dampingi sama wasit Oh jelas, profesional. wasit profesional, tim kesehatan dari PMI udah siap semua. Alat pelindung siap. Ini mah olahraga, bukan buat ini. Jadi termasuk nanti anak-anak sekolah. Hindarin tawuran ya. Yes, kita udah koordinasi dengan Pak Kapolres. Kata Pak Kapolres dengan ini sangat setuju sekali. Nanti untuk diadu aja anak sekolah mana yang sekarang yang suka berantem, misalkan SMA mana, SMK mana, diadu di atas ring. 5 dari mereka diadu. Nah, tapi harus selesai di atas ring. Sportivitas kita kedepankan. Jadi gitu. Aturan kita kedepankan, sportivitas kita kedepankan. Itu dari bidang olahraga. Di Itu tahun di sana. juga akan dilakukan. Insya Allah kita uji coba di Desember. Desember Nah, ini. ringnya udah ada. Sekarang lagi dipasang di depan kita buat workout itu. Apa alasannya Pak bikin kayak gitu? Lagi ngetren kan? Alasannya bikin itu ya tentunya kita untuk menunjang apa namanya Pujasera yang ada. Dan kalau ngetren buat ngetren nggak juga sih sebenarnya. Tapi ya sisi olahraganya ketemu, funnya ketemu, pariwisatanya ketemu. Jadi rata-rata stadion itu kan dipakai 3 itu. Orang berolahraga, orang berwisata, orang Jajan. nyari jajanan. Jadi 3 ini konsep ketemu. Jadi nggak kemana-mana lagi dia. Gitu. Udah ada Pak Pujaseranya udah ada. Udah jadi. Enggak yang isinya. Itu dibuka. Pujaseranya 157 yang daftar 400 kan panas tuh. Wih. Tapi yang diutamakan yang biasa jualan di stadion ya, Pak? Cukup ya. Apa? Warga Kota Serang yang minta maaf. Enggak, yang diutamakan itu yang emang Data udah yang jualan di sekarang data stadion. yang di stadion dong tentunya. Ya. Utamanya stadionnya. Yang nggak boleh dari orang luar, data yang lama dulu. Itu Pak Wali ngomongnya begitu. Oke? Siap. Terus sekarang. Oke. Jadi gimana, Pak? Untuk Pujasera sejauh ini sampai mana? Alhamdulillah Pujasera kita sudah selesai. Tinggal kita lagi mau PHO aja untuk apa pembayaran kepada pihak ketiga. Pada dasarnya itu siap beroperasional. Insya Allah. Nah ini untuk warga Kota Serang semuanya nih. Nanti kita punya tempat tongkrongan sambil berolahraga, sambil nongkrong, dengar musik, dengar ceramah, semuanya ada di Pujasera nanti di kawasan stadion. Kapan rencananya Pak akan di ini? Kita target kita tadinya di awal tanggal 1 ya November, tapi karena melihat PHO dulu kemungkinan sih insya Allah di atas tanggal 10 November sudah berjalan. Kita lagi rapiin, kita lagi coba pedagang-pedagangnya lagi kita rapikan untuk mereka merubah, nggak dagang itu nggak kopi aja gitu. Kemarin di Festival Kaibun ada namanya Kaibun Rempah. Nah Kaibun Rempah ini minuman sehat. Ada dari bahan-bahan segala macam, rebusan segala macam. Nah nanti kita pasang di stadion juga itu. Jadi nanti enak lah buat nongkrongnya. Nanti di Pujasera itu ada apa aja Pak? Ya, konsepnya itu seperti apa? Konsepnya tentunya kita ada 3 konsep. Pertama adalah konsep untuk sarapan pagi. Dagangan mereka berubah tuh di pagi hari itu semuanya. Gratis. Enggak gratis, bayar. Nanti sarapan pagi itu mereka jualannya itu menu-menu khas Serang yang memang buat sarapan. Ya, selama ini kalau sarapan pagi kan susah nggak kefokus, ini difokusin di situ. Mereka berarti mereka jualannya jualan apa namanya kayak nasi uduk, lontong, lain-lain tuh di situ tuh pilihannya, gorengan lain-lain. Nanti setelah itu agak siang dikit. Nah di sarapan pagi ini kita konsepkan dengan ceramah agama juga. Jadi ada panggung situ, panggung Pujasera. Nanti untuk konsepnya mereka sambil sarapan pagi, orang kadang kan jam 5 olahraga itu, setelah itu sarapan ada ceramah kultum setiap hari. Nanti dari teman-teman mahasiswa bidang UMK UK apa kegiatan mahasiswa tentu apa namanya di kampus itu. Keagamaan itu lah kayak Risma, kayak segala macam kita gilir tuh. Nanti dari Risma, Untirta, Risma UIN, Risma ini untuk mengisi kajian dengan mahasiswa. Jadi kita ramaikan juga. Itu kalau sarapan pagi sampai jam 9. Setelah itu nanti mereka berubah dagangannya. Setelah jam 9 berubah jadi makan siang nih sampai sore.
Nah, nanti makanan mungkin agak berat ya, makanan berat, mungkin sop, bakso, lain-lain segala macam, soto, lain-lain. Nah, diikuti juga dengan musik juga, ya, musik nasional lah, ada band lah, dan lain-lain. Nah, malamnya dari jam 7 sampai jam 10 malam itu mereka, sampai jam 11 malam terakhir mereka jualan. Jadi malam itu ya menu makan malam lah, mungkin jagung bakar, rebus-rebusan, lain-lain. Musik juga kita tampilkan dari teman-teman UMKM mahasiswa juga, dan juga pengamen-pengamen jalanan yang punya komunitas. Tapi harga makan di sana dijamin murah meriah, Pak? Makanannya makanan UMKM, tidak berubah harga karena mereka tidak diminta uang untuk penampilan itu. Gitu. Jadi nggak ada, mereka bayar retribusi ke pemerintah, kita siapkan. Jadi ada feedbacknya. Jadi feedbacknya kita kerjasama nanti dengan teman-teman mahasiswa. Kadang-kadang kan anak-anak teman-teman mahasiswa ini kurang tepat penampilan lah, jadi kita tampilkan, wadahnya ada. Nanti kita sampilkan dengan pameran-pameran UMKM yang kita punya, pameran ini, jadi tempat itu jadi hidup. Nanti juga ada di bidang olahraga juga mengisi di situ, mungkin setiap sebulan sekali atau seminggu sekali atau 2 minggu sekali, yang namanya fighting street. Ya, kita udah ada ringnya. Nanti silakan teman-teman media juga yang mau berantem di atas ring, tapi selesaikan di atas ring aja, ya. Berantem di atas ring dengan pengamanan ketat dan wasit ketat, nah boleh nanti di fighting street itu. Itu ada hari tertentu, Pak, fighting itu? Kita masih mencoba untuk sebulan sekali dulu. Nah, lihat antusiasnya. Nah, nanti dimulai dari pejabat Kota Serang. Itu izin Pak Wali kemarin begitu. Pak Wali yang nunjuk, Kadis ini lawan kan. Street 2 menit selesai. Itu yang mana ya? Iya, benar. Terus gimana itu, Seru Pak? itu. Ya nanti saya minta izin Pak Wali secara sepintas Pak Wali Dimulai sudah. itu sama kepala daerah dulu, kadisnya. Nanti dikocok aja Pak Wali biar imbang lawannya. Jadi Pak Wali nanti nunjuk Kadis A lawan Kadis A. Nah, bentuknya perintah. Olahraga sambil fighting. Waktunya 2 menit 20. 20. Nah, jadi ada jurinya. Dampingi sama wasit Oh jelas, profesional. wasit profesional, tim kesehatan dari PMI udah siap semuanya. Alat pelindung siap. Ini mah olahraga, bukan buat ini. Jadi termasuk nanti anak-anak sekolah. Hindarin tawuran ya? Yes, kita udah koordinasi dengan Pak Kapolres. Kata Pak Kapolres dengan ini sangat setuju sekali. Nanti untuk diadu aja anak sekolah mana yang sekarang yang suka berantem, misalkan SMA mana, SMK mana, diadu di atas ring. 5 dari mereka diadu. Nah, tapi harus selesai di atas ring. Sportivitas kita kedepankan. Jadi gitu. Aturan kita kedepankan, sportivitas kita kedepankan. Itu dari bidang olahraga. Di Itu tahun di sana. kita akan dilakukan. Insya Allah kita uji coba di Desember. Nah, ringnya udah ada. Sekarang lagi dipasang di depan kita buat workout itu. Apa alasannya Pak bikin kayak gitu? Lagi ngetren kan? Alasannya bikin itu ya tentunya kita untuk menunjang Puja Sera yang ada. Dan kalau ngetren buat ngetren nggak juga sih sebenarnya, tapi ya sisi olahraganya ketemu, funnya ketemu, pariwisatanya ketemu. Jadi rata-rata stadion itu kan dipakai 3 itu, orang berolahraga, orang berwisata, orang nyari jajanan. Jadi 3 ini konsep ketemu, jadi nggak kemana-mana lagi dia. Gitu. Udah ada Pak biasanya Udah jadi. Enggak yang isinya? Itu dibuka. Puja Seranya 157 yang daftar 400 kan palang tuh. Wih. Tapi yang diutamakan yang biasa jualan di stadion ya, Pak? Cukup ya. Apa? Warga Kota Serang yang minta maaf. Enggak, yang diutamakan itu yang emang Data udah yang berjualan di sekarang data stadion. yang di stadion dong tentunya. Ya. Utamanya di stadion ya. Yang nggak boleh dari orang luar, data yang lama dulu. Itu Pak Wali ngomongnya begitu. Oke? Siap. Terus sekarang. Oke. Tapi gimana, Pak? Untuk Puja Sera sejauh ini sampai mana? Alhamdulillah Puja Sera kita sudah selesai. Tinggal kita lagi mau PHO aja untuk pembayaran kepada pihak ketiga. Pada dasarnya itu siap beroperasional. Insya Allah. Nah ini untuk warga Kota Serang semuanya nih. Nanti kita punya tempat tongkrongan sambil berolahraga, sambil nongkrong, dengar musik, dengar ceramah, semuanya ada di Puja Sera nanti di kawasan stadion. Kapan rencananya, Pak, akan Target kita tadinya di awal tanggal 1 ya November, tapi karena melihat PHO dulu, kemungkinan sih insya Allah di atas tanggal 10 November sudah berjalan. Kita lagi rapiin, kita lagi coba pedagang-pedagangnya lagi kita rapikan untuk mereka merubah, nggak dagang itu nggak kopi aja gitu.
kemarin di Festival Kaibun ada namanya Kaibun Rempah. Nah, Kaibun Rempah ini minuman sehat. Ada dari bahan-bahan segala macam, rebusan segala macam. Nah, nanti kita pasang di stadion juga itu. Jadi nanti enak lah buat nongkrongnya. Nanti di Pujasera itu ada apa aja Pak? Ya, konsepnya itu seperti itu. Konsepnya tentunya kita ada 3 konsep. Pertama adalah konsep untuk sarapan pagi. Dagangan mereka berubah tuh di pagi hari itu semuanya. Gratis. Enggak gratis, bayar. Nanti sarapan pagi itu mereka jualannya tuh menu-menu khas Serang yang memang buat sarapan. Ya, selama ini kalau sarapan pagi kan susah, nggak kefokus, ini difokusin di situ. Mereka berarti mereka jualannya jualan apa namanya kayak nasi uduk, lontong, lain-lain tuh di situ tuh pilihannya, gorengan lain-lain. Nanti setelah itu agak siang dikit. Nah, di sarapan pagi ini kita konsepkan dengan ceramah agama juga. Jadi ada panggung situ, panggung Pujasera. Nanti untuk konsepnya mereka sambil sarapan pagi, orang kadang kan jam 5 olahraga itu, setelah itu sarapan ada ceramah kultum setiap hari. Nanti dari teman-teman mahasiswa bidang UMK UKA apa kegiatan mahasiswa apa namanya di kampus itu. Keagamaan itu lah kayak Risma, kayak segala macam kita gilir tuh. Nanti dari Risma, Untirta, Risma UIN, Risma ini untuk mengisi kajian dengan mahasiswa. Jadi kita ramaikan juga. Itu kalau sarapan pagi sampai jam 9. Setelah itu nanti mereka berubah dagangannya. Setelah jam 9 berubah jadi makan siang nih sampai sore. Nah, nanti makanan mungkin agak berat ya, makanan berat, mungkin sop, bakso, lain-lain segala macam, soto, lain-lain. Nah, diikuti juga dengan musik juga, ya, musik nasional lah, ada band lah, dan lain-lain. Nah, malamnya dari jam 7 sampai jam 10 malam itu mereka, sampai jam 11 malam terakhir mereka jualan. Jadi malam itu ya menu makan malam lah, mungkin jagung bakar, rebus-rebusan, lain-lain. Musik juga kita tampilkan dari teman-teman UMKM mahasiswa juga, dan juga pengamen-pengamen jalanan yang punya komunitas. Tapi harga makanan sana dijamin murah meriah Pak? Makanannya makanan UMKM, tidak berubah harga karena mereka tidak diminta uang untuk penampilan itu. Gitu. Jadi nggak ada, mereka bayar retribusi ke pemerintah, kita siapkan. Jadi ada feedbacknya. Jadi feedbacknya kita kerjasama nanti dengan teman-teman mahasiswa. Kadang-kadang kan anak-anak teman-teman mahasiswa ini kurang tempat penampilan lah, jadi kita tampilkan, wadahnya ada. Nanti kita sampilkan dengan pameran-pameran UMKM yang kita punya, pameran ini, jadi tempat itu jadi hidup. Nanti juga ada di bidang olahraga juga mengisi di situ, mungkin setiap sebulan sekali atau seminggu sekali atau 2 minggu sekali, yang namanya fighting street. Ya, kita udah ada ringnya. Nanti silakan teman-teman media juga yang mau berantem di atas ring, tapi selesaikan di atas ring aja, ya. Berantem di atas ring dengan pengamanan ketat dan wasit ketat, nah boleh nanti di fighting stage Itu ada hari tertentu Pak, fighting itu? Kita masih mencoba untuk sebulan sekali dulu. Nah, lihat antusiasnya. Nah, nanti dimulai dari pejabat Kota Serang. Itu izin Pak Wali kemarin begitu. Pak Wali yang nunjuk, Kadis ini lawan Kadis. Street 2 menit selesai. Ya itu yang Iya, benar. Terus gimana itu, Seru Pak? itu. Ya nanti saya minta izin Pak Wali secara sepintas. Pak Wali Dimulai sudah. itu sama kepala daerah dulu, kadisnya. Nanti dikocok aja Pak Wali biar imbang lawannya. Jadi Pak Wali nanti nunjuk Kadis A lawan Kadis A. Nah, bentuknya perintah. Olahraga sambil fighting. Waktunya 2 menit 20. 20. Nah, jadi ada jurinya. Dampingi sama wasit Oh jelas, profesional. wasit profesional, tim kesehatan dari PMI udah siap semua. Alat pelindung siap. Ini mah olahraga, bukan buat ini. Jadi termasuk nanti anak-anak sekolah. Hindarin tawuran ya? Yes, kita udah koordinasi dengan Pak Kapolres. Kata Pak Kapolres dengan ini sangat setuju sekali. Nanti untuk diadu aja anak sekolah mana yang sekarang yang suka berantem, misalkan SMA mana, SMK mana, diadu di atas ring. 5 dari mereka diadu. Nah, tapi harus selesai di atas ring. Sportivitas kita kedepankan. Jadi gitu. Aturan kita kedepankan, sportivitas kita kedepankan. Itu dari bidang olahraga. Di Itu tahun di sana. ini akan dilakukan. Insya Allah kita uji coba di Desember. Nah, ringnya udah ada. Sekarang lagi dipasang di depan kita buat workout itu. Apa alasannya Pak bikin kayak gitu? Lagi ngetren kan? Alasannya bikin itu ya tentunya kita untuk menunjang
apa namanya Pujasera yang ada. Dan kalau ngetren buat ngetren nggak juga sih sebenarnya, tapi ya sisi olahraganya ketemu, funnya ketemu, pariwisatanya ketemu. Jadi rata-rata stadion itu kan dipakai 3 itu, orang berolahraga, orang berwisata, orang nyari jajanan. Jadi 3 ini konsep ketemu, jadi nggak kemana-mana lagi dia. Gitu. Udah ada Pak Pujaseranya udah ada. Udah jadi. Enggak yang isinya. Itu dibuka. Pujaseranya 157, yang daftar 400 kan palang tuh. Wih. Tapi yang diutamakan yang biasa jualan di stadion ya Pak? Cukup ya. Apa? Warga Kota Serang yang minta maaf. Enggak, yang diutamakan itu yang emang Data udah yang jualan di sekarang stadion. data yang di stadion dong tentunya. Ya. Utamanya stadion ya. Yang nggak boleh dari orang luar, data yang lama dulu. Itu Pak Wali ngomongnya begitu. Oke? Siap. Terus sekarang. Oke. Jadi gimana Pak? Untuk Pujasera sejauh ini sampai mana? Alhamdulillah Pujasera kita sudah selesai, tinggal kita lagi mau PHO aja untuk apa pembayaran kepada pihak ketiga. Pada dasarnya itu siap beroperasional, insya Allah. Nah ini untuk warga Kota Serang semuanya nih. Nanti kita punya tempat tongkrongan sambil berolahraga, sambil nongkrong, dengar musik, dengar ceramah, semuanya ada di Pujasera nanti di kawasan stadion. Kapan rencananya Pak akan Kita target kita tadinya di awal tanggal 1 ya November, tapi karena melihat PHO dulu, kemungkinan sih insya Allah di atas tanggal 10 November sudah berjalan. Kita lagi rapiin, kita lagi coba pedagang-pedagangnya lagi kita rapikan untuk mereka merubah, nggak dagang itu nggak kopi aja gitu. Kemarin di Festival Kaibun ada namanya Kaibun Rempah. Nah Kaibun Rempah ini minuman sehat. Ada dari bahan-bahan segala macam, rebusan segala macam. Nah nanti kita pasang di stadion juga itu, jadi nanti enak lah buat nongkrongnya. nanti di Pujasera itu ada apa aja Pak? Ya konsepnya itu seperti apa? Konsepnya tentunya kita ada 3 konsep. Pertama adalah konsep untuk sarapan pagi. Dagangan mereka berubah tuh di pagi hari itu semuanya. Gratis. Enggak gratis, bayar. Nanti sarapan pagi itu mereka jualannya itu menu-menu khas Serang yang memang buat sarapan. Ya, selama ini kalau sarapan pagi kan susah, nggak kefokus, ini difokusin di situ. Mereka berarti mereka jualannya jualan apa namanya kayak nasi uduk, lontong, lain-lain tuh di situ tuh pilihannya, gorengan lain-lain. Nanti setelah itu agak siang dikit. Nah di sarapan pagi ini kita konsepkan dengan ceramah agama juga. Jadi ada panggung situ, panggung Pujasera. Nanti untuk konsepnya mereka sambil sarapan pagi, orang kadang kan jam 5 olahraga itu, setelah itu sarapan ada ceramah kultum setiap hari. Nanti dari teman-teman mahasiswa bidang UMK, UKA, unit kegiatan mahasiswa apa namanya di kampus itu. Keagamaan itu lah kayak Risma, kayak segala macam kita gilir tuh. Nanti dari Risma, Untirta, Risma UIN, Risma ini untuk mengisi kajian dengan mahasiswa. Jadi kita ramaikan juga. Itu kalau sarapan pagi sampai jam 9. Setelah itu nanti mereka berubah dagangannya. Setelah jam 9 berubah jadi makan siang nih sampai sore. Nah nanti makanan mungkin agak berat ya, makanan berat, mungkin sop, bakso, lain-lain segala macam, soto, lain-lain. Nah diikuti juga dengan musik juga, ya, musik nasional lah, ada band lah dan lain-lain. Nah malamnya dari jam 7 sampai jam 10 malam itu mereka, sampai jam 11 malam terakhir mereka jualan. Jadi malam itu ya menu makan malam lah, mungkin jagung bakar, rebus-rebusan, lain-lain. Musik juga kita tampilkan dari teman-teman UMKM mahasiswa juga, dan juga pengamen-pengamen jalanan yang punya komunitas. Tapi harga makanan sana dijamin murah meriah Pak? Makanannya makanan UMKM, tidak berubah harga karena mereka tidak diminta uang untuk penampilan itu. Gitu. Jadi nggak ada, mereka bayar retribusi ke pemerintah, kita siapkan. Jadi ada feedbacknya. Jadi feedbacknya kita kerjasama nanti dengan teman-teman mahasiswa. Kadang-kadang kan anak-anak teman-teman mahasiswa ini kurang tempat penampilan lah, jadi kita tampilkan, wadahnya ada. Nanti kita sampilkan dengan pameran-pameran UMKM yang kita punya, pameran ini, jadi tempat itu jadi hidup. Nanti juga ada di bidang olahraga juga mengisi di situ, mungkin setiap sebulan sekali atau seminggu sekali atau 2 minggu sekali, yang namanya fighting street. Ya, kita udah ada ringnya. Nanti silakan teman-teman media juga yang mau berantem di atas ring, tapi selesaikan di atas ring aja, ya. Berantem di atas ring dengan pengamanan ketat dan wasit ketat. Nah,
boleh nanti fighting state Itu ada hari tertentu Pak, fighting itu. kita masih mencoba untuk sebulan sekali dulu. Nah, lihat antusiasnya. Nah, nanti dimulai dari pejabat Kota Serang. Itu Izin Pak Wali kemarin begitu. Pak Wali yang nunjuk, Kadis ini lawan Kadis. Straight 2 menit selesai. Yang itu yang mana ya? Iya, benar. Terus gimana itu, Justru Pak? itu. Ya nanti saya minta izin Pak Wali secara sepintas Pak Wali sudah. Dimulai itu sama kepala daerah dulu, kadisnya. Nah, nanti dikocok aja Pak Wali biar imbang lawannya. Jadi Pak Wali nanti nunjuk Kadis A lawan Kadis A. Nah, bentuknya perintah. Olahraga sambil fighting. Waktunya 2 menit 20. 20. Nah, jadi ada jurinya. Dampingi sama wasit Oh jelas, profesional. wasit profesional, tim kesehatan dari PMI udah siap semua. Alat pelindung siap. Ini mah olahraga, bukan buat ini. Jadi termasuk nanti anak-anak sekolah. Hindarin tawuran ya. Yes, kita udah koordinasi dengan Pak Kapolres. Kata Pak Kapolres dengan ini sangat setuju sekali. Nanti untuk diadu aja anak sekolah mana yang sekarang yang suka berantem misalkan SMA mana, SMK mana, diadu di atas ring. 5 dari mereka diadu. Nah, tapi harus selesai di atas ring. Sportivitas kita kedepankan. Jadi gitu. Aturan kita kedepankan, sportivitas kita kedepankan. Itu dari bidang olahraga. Di Itu tahun di sana. tidak akan dilakukan. Insya Allah kita uji coba di Desember. Desember ini. Nah, ringnya udah ada. Sekarang lagi dipasang di depan kita buat workout itu. Apa alasannya Pak bikin kayak gitu? Lagi ngetren kan? Alasannya bikin itu ya tentunya kita untuk menunjang apa namanya Pujasera yang ada. Dan kalau ngetren buat ngetren nggak juga sih sebenarnya. Tapi ya sisi olahraganya ketemu, funnya ketemu, pariwisatanya ketemu. Jadi rata-rata stadion itu kan dipakai 3 itu. Orang berolahraga, orang berwisata, orang Jajan. nyari jajanan. Jadi 3 ini konsep ketemu. Jadi nggak kemana-mana lagi dia. Gitu. Udah ada Kunci. Pak Pujaseranya udah ada. Udah jadi. Enggak yang isinya? Itu dibuka. Pujaseranya 157 yang daftar 400 kan panas itu. Wih. Tapi yang diutamakan yang biasa jualan di stadion ya Pak? Cukup ya. Apa? Warga Kota Serang yang minta maaf. Enggak, yang diutamakan itu yang emang Data udah yang jualan di sekarang data stadion. yang di stadion dong tentunya. Ya. Utamanya stadionnya. Yang nggak boleh dari orang luar, data yang lama dulu. Itu Pak Wali ngomongnya begitu. Oke? Siap. Terus sekarang. Oke. Jadi gimana Pak? Untuk Pujasera sejauh ini sampai mana? Alhamdulillah Pujasera kita sudah selesai. Tinggal kita lagi mau PHO aja untuk apa pembayaran kepada pihak ketiga. Pada dasarnya itu siap beroperasional. Insya Allah. Nah ini untuk warga Kota Serang semuanya nih. Nanti kita punya tempat tongkrongan sambil berolahraga, sambil nongkrong, dengar musik, dengar ceramah, semuanya ada di Pujasera nanti di kawasan stadion. Kapan rencananya Pak akan Kita target kita tadinya di awal tanggal 1 ya November, tapi karena melihat PHO dulu kemungkinan sih insya Allah di atas tanggal 10 November sudah berjalan. Kita lagi rapiin, kita lagi coba pedagang-pedagangnya lagi kita rapikan untuk mereka merubah, nggak dagang itu nggak kopi aja gitu. Kemarin di Festival Kaibun ada namanya Kaibun Rempah. Nah Kaibun Rempah ini minuman sehat. Ada dari bahan-bahan segala macam, rebusan segala macam. Nah nanti kita pasang di stadion juga itu. Jadi nanti enak lah buat nongkrongnya. nanti di Pujasera itu ada apa aja Pak? Ya, konsepnya itu seperti apa? Konsepnya tentunya kita ada 3 konsep. Pertama adalah konsep untuk sarapan pagi. Dagangan mereka berubah tuh di pagi hari itu semuanya. Gratis. Enggak gratis, bayar. Nanti sarapan pagi itu mereka jualannya itu menu-menu khas Serang yang memang buat sarapan. Ya, selama ini kalau sarapan pagi kan susah, nggak kefokus, ini difokusin di situ. Mereka berarti mereka jualannya jualan apa namanya kayak nasi uduk, lontong, lain-lain tuh di situ tuh pilihannya, gorengan lain-lain. Nanti setelah itu agak siang dikit. Nah di sarapan pagi ini kita konsepkan dengan ceramah agama juga. Jadi ada panggung situ, panggung Pujasera. Nanti untuk konsepnya mereka sambil sarapan pagi, orang kadang kan jam 5 olahraga itu, setelah itu sarapan ada ceramah kultum setiap hari. Nanti dari teman-teman mahasiswa bidang UMK, UKA apa kegiatan mahasiswa apa namanya di kampus itu. Keagamaan itu lah kayak Risma, kayak segala macam kita gilir tuh.
nanti dari Risma Untirta, Risma UIN, Risma ini untuk mengisi kajian dengan mahasiswa. Jadi kita ramaikan juga. Itu kalau sarapan pagi sampai jam 9. Setelah itu nanti mereka berubah dagangannya. Setelah jam 9 berubah jadi makan siang nih sampai sore. Nah, nanti makanan mungkin agak berat ya, makanan berat, mungkin sop, bakso, lain-lain segala macam, soto, lain-lain. Nah, diikuti juga dengan musik juga, ya, musik nasional lah, ada band lah, dan lain-lain. Nah, malamnya dari jam 7 sampai jam 10 malam itu mereka, sampai jam 11 malam terakhir mereka jualan. Jadi malam itu ya menu makan malam lah, mungkin jagung bakar, rebus-rebusan, lain-lain. Musik juga kita tampilkan dari teman-teman UMKM mahasiswa juga, dan juga pengamen-pengamen jalanan yang punya komunitas. Tapi harga makanan sana dijamin murah meriah, Pak? Makanannya makanan UMKM, tidak berubah harga karena mereka tidak diminta uang untuk penampilan itu. Gitu. Jadi nggak ada, mereka bayar retribusi ke pemerintah, kita siapkan. Jadi ada feedbacknya. Jadi feedbacknya kita kerjasama nanti dengan teman-teman mahasiswa. Kadang-kadang kan anak-anak teman-teman mahasiswa ini kurang tempat penampilan lah, jadi kita tampilkan. Wadahnya ada. Nanti kita sampilkan dengan pameran-pameran UMKM yang kita punya, pameran ini, jadi tempat itu jadi hidup. Nanti juga ada di bidang olahraga juga mengisi di situ, mungkin setiap sebulan sekali atau seminggu sekali atau 2 minggu sekali, yang namanya fighting street. Ya, kita udah ada ringnya. Nanti silakan teman-teman media juga yang mau berantem di atas ring, tapi selesaikan di atas ring aja, ya. Berantem di atas ring dengan pengamanan ketat dan wasit ketat, nah boleh nanti di fighting street gitu. Itu ada hari tertentu Pak, fighting itu? Kita masih mencoba untuk sebulan sekali dulu. Nah, lihat antusiasnya. Nah, nanti dimulai dari pejabat Kota Serang. Itu izin Pak Wali kemarin begitu. Pak Wali yang nunjuk, Kadis ini lawan kan. Street 2 menit selesai. Itu yang mana ya? Benar. Terus gimana itu, Seru Pak? itu. Ya nanti saya minta izin Pak Wali secara sepintas Pak Wali Dimulai sudah. itu sama kepala daerah dulu, kadisnya. Nanti dikocok aja Pak Wali biar imbang lawannya. Jadi Pak Wali nanti nunjuk Kadis A lawan Kadis A. Nah, bentuknya perintah. Olahraga sambil fighting. Waktunya 2 menit 20. 20. Nah, jadi ada jurinya. Dampingi sama wasit Oh jelas, profesional. wasit profesional, tim kesehatan dari PMI udah siap semua. Alat pelindung siap. Ini mah olahraga, bukan buat ini. Jadi termasuk nanti anak-anak sekolah. Hindarin tawuran ya? Yes, kita udah koordinasi dengan Pak Kapolres. Kata Pak Kapolres dengan ini sangat setuju sekali. Nanti untuk diadu aja anak sekolah mana yang sekarang yang suka berantem, misalkan SMA mana, SMK mana, diadu di atas ring. 5 dari mereka diadu. Nah, tapi harus selesai di atas ring. Sportivitas kita kedepankan. Jadi gitu. Aturan kita kedepankan, sportivitas kita kedepankan. Itu dari bidang olahraga. Di Itu tahun di sana. kita akan dilakukan. Insya Allah kita uji coba di Desember. Nah, ringnya udah ada. Sekarang lagi dipasang di depan kita buat workout itu. Apa alasannya Pak bikin kayak gitu? Lagi ngetren kan? Alasannya bikin itu ya tentunya kita untuk menunjang Pujasera yang ada. Dan kalau ngetren buat ngetren nggak juga sih sebenarnya, tapi ya sisi olahraganya ketemu, funnya ketemu, pariwisatanya ketemu. Jadi rata-rata stadion itu kan dipakai 3 itu, orang berolahraga, orang berwisata, orang Jajan. nyari jajanan. Jadi 3 ini konsep ketemu, jadi nggak kemana-mana lagi dia. Gitu. Udah ada Pak yang Pujaseranya Udah jadi. Enggak yang isinya? Itu dibuka. Pujaseranya 157, yang daftar 400 kan palang. Wih. Tapi yang diutamakan yang biasa jualan di stadion ya Pak? Cukup ya. Apa? Warga Kota Serang yang minta maaf. Enggak, yang diutamakan itu yang emang Data udah yang berjualan sekarang di data stadion. yang di stadion dong tentunya. Ya. Utamanya stadion ya. Yang nggak boleh dari orang luar, data yang lama dulu. Itu Pak Wali ngomongnya begitu. Oke? Siap.